Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih ayah bunda semua yang sudah bergabung malam ini di acara Sapa Fasdar Hebat Beraya edisi ketiga setelah sebelumnya sudah ada dua episode yang kita lalui di 2 bulan terakhir. Yang awal kan dengan keluarga Ustadz Hasan, yang kedua keluarga Firdaus Amani, itu Teh Sofi dan Kang Hilman. Nah, malam ini saatnya kita menyimak kisah-kisah cerita dari keluarga Madani Loka. Jadi kalau yang belum kenal, keluarga Madani Loka ini keluarga dari pasangan Kang Tarlani dan Teh Kiran. Ini beliau tinggal di Bandung, jadi memang aktivis dari Hebat Baraya dan juga sangat aktif di berbagai komunitas lainnya. Nah, nanti cerita-cerita lengkapnya kita simak langsung dari Kang Tarlani dan Teh Kiran. Kemudian sekali lagi mungkin mengingatkan juga ya ke ayah bunda semua yang sudah bergabung malam ini. Jadi kenapa sih kita bikin acara Sapa Fasdar? Alasan utamanya itu adalah sebenarnya karena dari berbagai interaksi yang sudah kita lalui selama ini dengan berbagai keluarga, ternyata salah satu permasalahan yang dihadapi para keluarga itu adalah bagaimana menerapkan home education, bagaimana menerapkan pendidikan berbasis fitrah di keluarganya masing-masing. Jadi kadang udah tahu nih teorinya, udah ikut workshop sana sini, udah ikut komunitas sana sini, udah ikut WhatsApp grup macam-macam. Nah, tapi ternyata pas kembali ke rumah, wah ini gimana ya cara implementasinya? Jadi diharapkan ketika kita belajar langsung tuh ya, berbagi pengalaman, berbagi kisah dari keluarga yang lain itu lebih mudah dipahami tentang bagaimana kita mengimplementasikan pendidikan berbasis fitrah, mengimplementasikan home education, dan memunculkan ya keunikan-keunikan dari keluarga kita itu seperti apa. Maka langsung saja kita sambut keluarga Madani Loka. Silakan Kang Tarlani Teh Kiran, langsung aja ya. Ya, Oh iya, baik. sebentar. Kalau ayah bunda ada pertanyaan, maka ditulis dulu di kolom chat, nanti kita bahas ya. Yuk, mangga Kang, Teh. Atur nuhun Pak Lakso, Terara, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ya ala nikmatil iman wal islam, alhamdulillah ala nikmatil hidayah, alhamdulillah ala nikmatil taubah, alhamdulillah ala nikmatil ukhuwah, alhamdulillah ala nikmatil istiqomah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atur nuhun sebelumnya Bapak Ibu, Akang Teteh semua, di sini banyak yang saya juga belum kenal ya satu persatu, tapi semoga dengan adanya agenda Fasdar ini bisa menambah ukhuwah kita ya, saling kenal satu dengan yang lain, saling belajar satu dengan yang lain. Tentunya kami di sini mungkin nggak mengajar ya, kita hanya sharing-sharing aja apa saja yang sudah kita coba terapkan dan bagaimana barangkali kendala-kendala yang kita temui, evaluasinya seperti apa gitu ya. Tentunya mungkin barangkali ada di antara Bapak Ibu yang bahkan lebih sudah mengamalkan ya lebih jauh daripada kita itu. Jadi, bisa jadi seperti itu. Jadi kami juga izin belajar di sini kepada Bapak Ibu Akang Teteh semua. Mungkin perkenalan terlebih dahulu ya. Saya coba perkenalan pakai slide begini karena kami coba siapkan slide-nya. Masih disable ininya Pak Lakso, share screen-nya. Mangga Kang, coba lagi. Oke, atas siap. Oke. Udah terlihat belum ya? Sudah. Ya. Ya, ini kami sebut nama kami, keluarga kami dengan sebutan Madani Loka ya.
Jadi nanti kami akan ceritakan apa sih Madani Loka itu, terus ya sedikit demi sedikit kita juga membenahi ya, belajar untuk bisa istiqomah menjalankan, mengamalkan visi misinya. Nah ini perkenalan satu-satu. Ini saya pribadi, Bapak Ibu Akang Teteh semua. Saya lahir di Cirebon, 92. Background pendidikan di planologi atau perencanaan wilayah dan kota. S1 dan S2-nya linear, dan minatnya pertama memang di bidang pendidikan karena saat ini saya sudah jadi dosen di Fakultas Teknik di Unisba di prodi planologi atau PWK, dan minat saya juga di pemberdayaan desa Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada di antara Bapak Ibu yang sejalan gitu ya atau punya minat khusus terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa, boleh banget nanti kita bareng-bareng kolaborasi. Dan juga tentang pembiayaan sektor publik, ini lebih ke implementasi perencanaan ya, biasanya perencanaan pembangunan baik di daerah ataupun di desa. Jadi APBN, APBD gitu ya, berkaitan dengan hal seperti itu. Nah, aktivitas saya saat ini selain dosen, saya juga bantu di Kota Bandung, di Forum Bandung Sehat, masuk di koordinator tatanan sarana prasarana. Jadi ngurusin ya bantu inilah kayak persampahan ya, sanitasi ya, septic tank gitu ya. Bagaimana agar itu juga tetap bisa dibenahi sedikit demi sedikit di Kota Bandung. Terus saat ini juga menjadi ketua yayasan di Sunbird Foundation. Nah, Sunbird Foundation itu bergeraknya di bidang teknologi yang nantinya sama-sama untuk memberdayakan masyarakat desa juga gitu ya. Jadi lebih banyak bicara teknologi di situ. Karena memang kolaborasi dengan rekan yang memang di bidang teknologi. Terus untuk selanjutnya ada namanya yayasan juga, tapi lebih spesifik di agripreneur-nya. Jadi kalau yang tadi adalah teknologinya, kalau di sini lebih condong ke SDM-nya. Nah ini juga memang kita pilih-pilih kegiatan-kegiatan ini yang sekiranya selaras dengan visi misi kita ya di keluarga, insya Allah. Selanjutnya ada di tim pemberdayaan desa di Ikatan Alumni ITB Jawa Barat. Nah ini juga sama ya, selaras. Walaupun ya nanti dalam pelaksananya kita masih bertahap ya, masih bertati-tati, masih banyak belajar. Nah selanjutnya mangga ke Bunda silakan. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya pribadi, nama saya Kirani Anjasmara. Kebetulan pernah sekolah di sarjana psikologi ya, pernah sekolah di background psikologi di UIN. Kelahirannya di Tegal dan nggak beda jauh ya umurnya. Kalau orang lihat nggak nyangka gitu ya, oh masih 93 gitu. Mungkin karena gaulnya sama yang senior-senior ya. Jadi nyangkanya tuh rata-rata oh udah 30-an gitu usianya, padahal kami memang masih belajar lah, masih tahap apa ya, keluarga awal kali ya bisa dibilang keluarga kayak muda. gitu, keluarga muda. Kalau minatnya saya di dunia parenting, di public speaking, organizing. Jadi emang dari dulu tuh senang banget gitu ya ikutan komunitas, organisasi dan segala macamnya gitu ya. Terus traveling ya, ini kayaknya hobi kita semua. Jadi hobi kami sekeluarga itu ya traveling gitu ya. Terus self developing juga karena memang dulu seringnya backgroundnya di pembinaan ya, mau dari SD, SMP, SMA sampai kuliah gitu ya. Kalau sekarang aktivitas sehari-hari ya utamanya pasti membersamai suami sama anak-anak di rumah gitu. Terus ya penggiat parenting dan self development ini mah panggilan aja. Karena memang panggilan jiwanya itu senang sharing gitu ya. Jadi kalau ada ruang untuk sharing itu kayaknya berbinar-binar gitu ya, seneng. Terus fasilitator daerah hebat ini alhamdulillah sejak tahun 2018 diamanahi buat bergabung gitu ya sama hebat, juga jadi wasilah kami juga ya bertumbuh sebagai sebuah keluarga gitu ya. Terus Sekretaris Regional Ibu Profesional Bandung, insya Allah besok nih sudah mulai serah terima jabatan, jadi ya terakhir kalinya mungkin ya hari ini. Kemudian Leader Hub Bandung Dapur Ibu Bersama, ini proyek Ibu Profesional juga. Terus Leader Kipaga Team, ini komunitas atau gerakan yang memang fokusnya itu di bonding keluarga gitu ya. Terus Sekretaris Umum Yayasan Bait Netreka Daya. Nah ini sebenarnya salah satu batuan ya buat kami untuk menjalankan ya visi misi keluarga gitu ya, itu pengen gabung di
yayasan yang memang geraknya itu di pemberdayaan gitu ya. Jadi bareng-bareng saya sekretaris umum, terus Kang Tarlani di ketua divisinya gitu, ketua divisi pembinaan agripreneur-nya. Terus inisiator motivasi Sri Salman, ini forumnya ibu-ibu atau para singlilah gitu ya, perempuan akhwat dari Salman ITB gitu. Masya Allah, ini pasangan aktivis. Luar biasa. Itu suami khawatir Pak Lakso. Kalau nggak ada kegiatan makin stres. Suami kalau saya diem tuh pasti nanya, mau ngerjain apa lagi gitu ya. Ya cari kegiatan, cari aktivitas gitu. Kalau lagi diem berarti ada masalah nih. Ada masalah ya. Iya. Nah, lanjut. Selanjutnya, alhamdulillah kami udah dikaruniai 2 anak ya. Yang pertama itu Teteh Kifah, ini Hafizah Kifah Zahidah, kelahiran Garut tahun 2017. Jadi insya Allah bulan depan Teteh Kifah ini masuk ke usia 5 tahun, mulai mau belajar di sekolah semi formal gitu ya, semi formal yang basisnya fitrah juga gitu ya, insya Allah. Terus minatnya itu kalau sejauh ini yang kami amati itu, ya hasil observasinya itu senang banget baca. Jadi memang Qadarullah ini cepat banget ya proses belajarnya Teteh Kifah ini. Jadi dari dulu tuh senang banget sama buku, senang baca, senang kalau nemu apa di jalan tuh kayaknya dieja gitu ya, dibaca gitu. Terus main, ini hobi yang mungkin anak-anak semuanya juga seneng gitu ya. Tapi kalau Teteh Kifah ini sangat berbinar banget nih kalau jamnya main sama ayahnya. Iya. Terus bercerita karena memang kosakatanya cukup banyak ya untuk seumurannya, jadi seneng banget kalau dikasih ruang untuk bercerita, manjat gitu ya, eksplorasi, karena memang kami amati itu anaknya kinestetik sekali gitu ya. Jadi kalau nggak ada tempat buat dipanjat atau buat lari-larian itu kayaknya gatel gitu. Nah ini tipe-tipenya sejauh ini yang kami amati itu anaknya detail banget gitu ya, terstruktur. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak sesuai urutan gitu ya, biasanya pasti nanya ya. Nanya dan dikomplain gitu ya. Terus kuat banget ingatannya, alhamdulillah gitu ya. Saya yang sering pelupa itu diingetinnya sama anak yang pertama ini. Jadi kalau mau naruh barang biasanya kita bilang dulu ke Kifah taruh barang sini. Kalau kita lupa pasti dia tahu bisa biasa. Iya, Masya Allah memang. Terus ya itu cepat dalam belajar, selalu berusaha berpikir logis gitu. Ini Pak Lakso ini antara ya binar keunikannya gitu dan tantangan juga buat kita ya. Karena kalau kita ngasih sesuatu tuh selalu dibalikan gitu. Oh berarti kalau Teteh sudah besar mah boleh ya Bunda. Oh berarti kalau Kaif itu belum waktunya ya Bunda. Jadi selalu seringnya bilang tuh kalau Kifah udah 30 tahun udah langsung kayak gitu baru bisa ya gitu. Iya, jadi kami juga berusaha untuk memahamkan supaya ya perlahan gitu ya, ini tantangan banget kami berkomunikasi sama Kifah ini. Terus ya itu tadi mengkonklusikan lewat kata-katanya sendiri gitu ya. Terus masih perlu banyak belajar validasi emosi. Nah ini PR kami di anak pertama itu gimana caranya mengungkapkan perasaannya, emosinya dengan cara yang baik, jelas gitu ya. Karena kalau kata ayahnya mah ini perempuan banget gitu kakaknya. Banyak kode lah istilahnya. Kalau menginginkan sesuatu tuh nggak to the point, tapi gitu ya. Jadi bingung kita juga nafsirin. Jadi emang benar-benar belajar banget nih Pak nih. Kita belajar bahasa kode dari anak pertama. Ya, nah selanjutnya ya anak kedua kami, Bapak Ibu akan kita semua, kami sebut dengan Akaif karena alhamdulillah nih sekarang ini kami sedang on progress yang ketiga. Yang ketiga baru 3 bulan ya hitungannya, mungkin 3 bulan kurang lah, sekitar 13 pekan. Semoga ya Allah berikan kemudahan ya untuk bisa melahirkan juga. Kaif Rosyid Afkarian ini juga cukup unik Bapak Ibu, karena kami melihat ini kali pertama mungkin karena ekstrim banget gitu ya, yang satunya perempuan kakaknya, ya ini adanya laki-laki tuh ekstrim banget ya. Yang awalnya kita namakan Kaif Rosyid Afkarian karena hasil pengamatan kami yang kakaknya itu kan aktif banget dan luar biasa lah, pokoknya nggak mau diem. Nah harapannya adiknya ini bisa bantu jadi pengerem lah istilahnya ya, penenang gitu ya. Terus juga dia mencoba membantu mengarahkan kakaknya gitu ya. Tapi memang qadarullah ketika makin besar luar biasa nih tantangannya, lebih dari tetehnya, bahkan tetehnya sendiri akhirnya lebih banyak mengalah gitu ya.
Jadi kalau bilang minatnya semua aktivitas fisik semua dilakukan dari meloncat ya, lari-lari di tanjakan ya, turunan itu jatuh kayaknya berapa udah 5 kali lebih kayaknya ya. Kan dari atas tangga juga Iya. ya. Dari atas tangga pokoknya loncat sampai 2 tangga gitu ya. Banyak ya. Dan nggak tahu ya ini sebuah sensasi tersendiri yang namanya bermain kaitannya dengan kendaraan, robot sama superhero nih tiga ini. Jadi kami Laki-laki punya banget ya. kami punya printer dan selalu hampir tiap hari mungkin yang minta di printin mobil, polisi, superhero dan sebagainya apa ya. Itu sensasi tersendiri. Nah, tipenya memang beda sekali. Kalau yang tetenya kan kalau nyampein sesuatu terkadang pakai kode. Kalau ini mah to the point gitu. Aku mau ini, aku sukanya ini gitu. Kalau misalkan dikasih ngasih istilah apa ya? Kita bilang jangan dulu gitu, langsung ngambek gitu ya. Langsung nangis, lari kemana gitu. Pokoknya nangis saja gitu. Biasanya kayak gitu. Nggak ada negosiasi. Nggak ada gitu ya, negosiasi, sulit. langsung pokoknya. Tantangannya dari Jadi sini. jelas, lugas, dan dia tuh fokus ketika memang mengerjakan sesuatu pasti susah untuk diganggu ya. Biasanya fokus banget. Keinginannya kuat banget, tapi terkadang kami yang unik juga gitu, berhati lembut. Jadi hati lembut nih kayak ujuk-ujuk aja nyium kita gitu ya. Aku sayang ayah, sayang bunda gitu. Jadi ujuk-ujuk tanpa kita apa ya ngajak dan sebagainya gitu ya. Nah, ini masih dalam tahap observasi juga secara bertahap ya, kita coba lihat perkembangan anaknya. Apa sih yang membuat KF ini berbinar? Nah, itu barangkali Kang Tete, Bapak Ibu semua. Jadi ini adalah keluarga kami Madani Loka. Oke, ini saya kira sebuah peringatan ataupun sebuah arahan yang sama yang kita semua gitu, bahwa kita mengharapkan dari keluarga kita itu diberikan keturunan-keturunan yang berota ayun ya, penyenang hati, dan juga bagaimana anak-anak kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini saya kira menjadi impian kita semua insya Allah ya. Nah tadi balik ke ini ya, sejarah kenapa sih kita disebut dengan keluarga Madani Loka gitu ya. Karena bagi kami harus ada sesuatu yang mengikat ya. Kalau misalkan istri kemana, suami kemana, tidak ada wahana buat beraktivitas bersama, itu pasti biasanya disorientasi. Susah sekali kita nanti berkomunikasi. Pasti sibuk masing-masing lah gitu ya. Apalagi jiwa aktivis kayak kami nih. Iya, jadi kalau kita itu menerima tawaran, dapat tawaran gitu ya, susah nolaknya gitu ya. Biasanya seolah-olah pasti Allah punya makna, punya tujuan nih kenapa kita ditawari amanah-amanah ini gitu ya. Nah ini balik lagi ke sini, kenapa sih Madani Loka gitu ya. Jadi ini karena kami backgroundnya ya, saya sendiri di planologi, di perencanaan pemberdayaan desa, istri juga di psikologi gitu ya, lebih ke pemberdayaan atau ketahanan keluarga, yang tentunya lokus yang kita pilih sebenarnya nanti ke desa. Jadi Madani ini kan sebenarnya peradaban ya, peradaban Islami. Kalau kita lihat ada kayak Madinah lah ya, satu kata dengan Madinah. Dan kalau loka itu kan sebenarnya ruang atau lokasi atau wadah, sehingga memang harapannya keluarga kecil kami ini bisa membantu berkontribusi untuk memperluas dan mempercepat terbentuknya peradaban Islami. Ya tentunya ini barangkali cita-cita kita bersama ya Bapak Ibu, kalau sebagai seorang Muslim atau Muslimah. Dan ini yang kita angkat adalah Islaminya, berarti value-value Islamnya yang kita coba angkat agar bisa kita coba terapkan gitu ya di desa gitu ya, di daerah-daerah asal kita. Nah ini Madani Loka, kenapa sih kita ada gitu ya? Waktu itu masih inget banget pelatihannya di hotel yang diisi oleh almarhum Ustadz Hari gitu. Disitulah memang titik balik kami, mempersatukan kami gitu, karena awalnya masih masing-masing. Saya terutama dipaksa untuk ikut sampai merumuskan nih gitu ya, kira-kira apa sih yang menjadi visi misi keluarga kita gitu ya. Dengan background saya gitu ya, kita coba kilas balik nih berapa tahun ke belakang ya, background masing-masing, dan juga istri juga seperti apa. Akhirnya kita menyepakati, kita berdua ya, bahwa keluarga kami ini hadir di muka bumi gitu ya, untuk berkontribusi dalam
mendidik dan memberdayakan. Siapa yang diberdayakan? Kita pilih prioritasnya adalah pemuda dan masyarakat berpendidikan. Jadi memang di sini kita nggak berinteraksi langsung ya dengan orang-orang yang mungkin di level masyarakat lokal, tapi kita harapannya bisa mengencourage para volunteer gitu ya, para pemuda-pemuda yang memang punya interest yang sama ke arah sana gitu. Jadi kita mentoring, coaching ya untuk mereka, inginnya seperti itu. Supaya apa? Mereka memiliki kesiapan personal dan keluarga secara produktif. Jadi memang banyak ya permasalahan-permasalahan yang ada di desa itu terkadang belum selesai dengan urusan sendiri gitu ya. Itulah yang memang kita akan coba optimalkan. Yang kemudian mereka ini akan membangun daerahnya, karena banyak sekali orang-orang dari desa sekolah ke kota nggak balik lagi ke desa gitu ya. Nah ini motivasi kita bersama ya, keluarga Ahmad dan Niloka, untuk mereka-mereka ini kita kuatkan perannya nanti di desa. Tentunya banyak ya variabelnya, dari mulai ekonominya, sosialnya gitu ya, lingkungannya dan sebagainya. Ini misi keluarga kami, dan ini visi keluarga atau targetan kami ya. Semoga bisa tercapai, bahwa di tahun 2035 nanti kami punya mimpi gitu ya, untuk bisa menjadi pusat pembinaan, konsultasi dan pemberdayaan masyarakat pedesaan, untuk mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan berdaya saing. Jadi memang kami berharap ya di tahun ini ya, masih berapa tahun lagi? Sekarang tahun 2022, masih ada 13 tahun untuk bisa menancapkan nih bahwa kita ingin jadi pusat. Tentunya memang masih banyak Kang Titi, Bapak Ibu, PR-nya, targetan-targetannya, milestone apa yang perlu kita capai per tahunnya. Nah ini mungkin istri deh biar nggak bosan nih. Ya sebenarnya kalau misalnya bilang kenapa sih harus ngebina pemudanya gitu ya, kenapa sih harus di desa, karena setelah kami diskusi ya, ternyata memang sebagian besar permasalahan itu bisa diselesaikan kalau desa ini bisa bisa sustain gitu ya, bisa kuat, bisa tumbuh gitu ya, tumbuh, dan orang-orang yang dari desa ke kota itu mereka punya kemauan yang tinggi untuk kembali ke desanya, membangun desanya gitu. Nah sebenarnya kalau dibilang tadi ya, dibilang kita targetnya itu tahun 2035, sekarang udah sampai mana nih gitu ya, itu kan jadi pertanyaan biasanya kalau kami kemana-mana tuh ditanya, Mbak Danilo kok udah sampai mana nih dan segala macamnya gitu ya. Qadarullah banget nih, tahun 2020 itu kami sempat merencanakan buat keliling daerah ya, keliling daerah ke desa-desa yang sudah maju, ingin belajar, yang ingin cari ilmunya gimana sih caranya mengembangkan desa tersebut supaya ekonominya bagus gitu ya, masyarakatnya juga sudah mulai paham dan teredukasi gitu ya. Tapi qadarullah karena pandemi ya, kami coba menurunkan ego supaya ya udah kita coba fokus di pembelajaran ya. Belajar dulu, kita belajar untuk mengelola diri sendiri, mengelola anak-anak, internalnya dikuatkan, kemudian kita cari ranah-ranah yang memang bisa kita masukin gitu ya. Nah ini satu family project kami yang dilakukan di Ramadan kemarin ya, Jadi di sini ada project pribadi, keluarga, sama pemberdayaan desa. Jadi kami emang 3 komponen itu suatu hal yang nggak bisa dipisahkan ya. Jadi kayak pribadinya harus tetap jalan, keluarganya harus tetap kuat gitu ya. Sebelum kita ke desa kan baiknya internal kitanya juga kuat dulu gitu ya, dengan project-project bersamanya, terus baru ke desanya gitu ya. Nah ini kalau yang pribadi mah ya setiap orang juga pasti punya ya. Nah ini kalau keluarga kami tuh sebelumnya itu kita sering mengkaji buku ya. Bahkan kalau saya pribadi sering kasih tugas sih sama Pak dosen nih. Disuruh ngerangkum buku, presentasi buku gitu punya ya. mahasiswi pribadi. Iya seperti itu. Kemudian ya self development gitu ya, sharing-sharing tentang bukunya gitu, masing-masing sudah punya target bukunya sampai ke level anak-anak gitu ya. Jadi Ramadan kemarin tuh anak-anak satu hari satu buku gitu yang dibaca gitu ya. Terus kunjungan ke toko pemberdayaan waktu itu kita sempat juga ya. Tapi ini Ramadan bukan sebelum ya? Sebelum. Ya sebelum. Jadi kami pernah kunjungan ke desa nih, kebetulan daerah sini juga suatu komunitas yang memang geraknya di pemberdayaan masyarakat desa gitu ya. Terus berbaginya seperti apa? Nah ini kita sharing ya tadi ya, bikin sharing, tapi ini belum terlaksana nih bikin akun YouTube-nya karena memang masing-masing sudah tarik-tarikan gitu ya waktunya, dan kita nggak concern di situ ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa direalisasikan. Terus ini bikin website juga, itu target kami juga. Terus berbagi menu buka. Nah ini projectnya anak-anak. Alhamdulillah Ramadan kemarin itu 30 hari full, anak-anak setiap hari
keliling gitu ya, keliling satu rumah, setiap hari satu rumah gitu ya. Walaupun sedikit tapi konsisten, itu yang ingin kami biasakan gitu ya ke anak-anak. Terus pemberdayaan desa ini yang tadi kami bangun relasi dengan desa, kami juga apa ya, harapannya bisa berkontribusi gitu ya, nggak cuma sekedar silaturahim tapi putus gitu ya. Harapan kami sih bisa continue, kami bisa sharing kepada fasilitator desanya, pemberdayaan desanya gitu ya, dan apa yang bisa kami bantu kami berusaha gitu ya. Salah satunya kemarin Qadarullah dititipin sembako ya dari ibu profesional, itu juga alhamdulillah kami sudah salurkan ke daerah sini juga gitu ya, untuk menyambung silaturahim lah. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini selanjutnya tantangan ini kan kata Pak Lasso, kita mau bahas nih tentang penerapan HI di keluarganya nih. Ya kalau orang-orang lihat tuh seolah-olah kayak nggak ada masalah gitu ya kan, kalau dengerin para pembicara seperti itu ya, padahal sebenarnya apa yang kami sharingkan biasanya itu adalah hasil dari pengalaman kami sendiri gitu ya di rumah, gimana sih perjuangan kami untuk belajar ber-HI ini, karena Qadarullah memang kami baru benar-benar belajar tuh gabung hebat ya. Ketika gabung hebat ada dorongan lebih lah. Iya, terutama ketika jadi fasilitator daerah nih. Ya tadi yang suami sempat ceritakan, di tahun 2019 kami itu ikutan TFT fasilitator daerah hebat gitu ya. Nah itu pertama kali bertemu dengan almarhum Ustadz Haris secara langsung, dan kita langsung dikasih tugas workshop yang merumuskan iya, kalau orang-orang nyangkanya tuh bikin visi misi tuh kok gampang banget sih tekiran gitu ya, padahal kami tuh sampai berbulan-bulan, bahkan kayaknya ada 4 bulan lebih, 9 bulan bahkan ya. Jadi berapa bulan teh dari sejak awal dapat materi sampai bisa nyusun? 4 bulan lah ya sampai beres itu. Kan workshopnya tuh banyak banget ya. Ini Pak Lasso udah selesai belum nih? Belum. Jadi workshopnya banyak banget, dan kalau saya kan tipikal orang yang gigih ya. Jadi kalau belum selesai itu kayaknya, ayo kapan kerjain lagi, ayo kapan diskusi lagi gitu ya. Diskusinya jam 10, jam 11. Jadi bener-bener apa ya, kita terpantik banget gitu ya. Kalau saya pribadi sih itu suatu momen perubahan ya, karena kan namanya ibu rumah tangga, mungkin ini banyak para bunda-bunda yang mengalami gitu ya, yang awalnya aktif di kuliahan, awalnya kerja gitu ya, terus yang dari kerjaan tuh kayak kehilangan arah gitu ya, nggak tahu mau ngapain gitu ya. Nah Qadarullah dengan bertemunya dengan hebat, dengan Ustadz Hari gitu ya, saya jadi terpantik nih, oh iya saya harus punya visi misi keluarga nih, biar saya tahu gitu ya peran saya sebagai seorang istri seperti apa, sebagai ibu seperti apa, di masyarakat seperti apa gitu ya. Nah, Emang dampak yang ngerasa pas sebelum dan sesudah ada visi misi keluarga apa teh? Dari saya atau dari suami nih? Dua-duanya. Mungkin kalau pas sebelum ada visi misi itu kehidupannya gimana? Ya. Jadi setelah sudah ditancapkan nih misi keluarga kita, ya beberapa kali sih ada tuntutan untuk mengadakan forum keluarga gitu ya. Jadi ya bukan tuntutan ya, istilahnya itu konsekuensi lah. Konsekuensi kita udah menetapkan visi misi keluarga itu adalah kita harus ada semacam monitoring ya, rapat evaluasi bareng-bareng ya. ngobrol ya, sharing di keluarga. Walaupun kalau kita bilang kalau pelaksananya ya terkadang ini ya apa ya, nggak tiap minggu banget gitu ya. Jadi ini menjadi tantangan juga, kalau digenjot lagi tiap minggu ya insya Allah sih makin berprogres. Jadi itu sih lebih terarah, sebenarnya kita udah kebayang sih Pak Lasso apa yang harus kita lakukan. Hanya saja memang gapnya itu untuk menselaraskan perencanaan ya, timelinenya sama pelaksananya, ini memang menurut kami sih masih belum optimal sejauh ini. Gitu. Ya kalau saya pribadi sih Pak Lasso yang tadi ya, karena saya tipe-tipe yang nggak bisa diem ya, jadi senang banget beraktivitas. Nah ketika awal nikah, resign dari kerjaan, anak 2 gitu ya, udah merasa banget kalau loh aku kok gini-gini aja ya gitu ya, kok di rumah terus ya, kok nggak ada kerjaan ya, kok nggak produktif ya gitu kan. Nah ketika sebenarnya kita tahu visi misi itu dari awal banget ya, pas belum lahiran anak kedua gitu ya. Cuman memang Qadarullah ketika ketemu Ustadz Hasan langsung kepikiran, oh iya benar. Ustadz Hasan. Oh ini nyari Ustadz Hasan nih kayaknya. Aduh, ya, jadi mulai ketahuan kalau oh iya benar ya, mungkin rasa itu muncul karena saya nggak nemu arahnya gitu kan. Nah ketika ada visi misi ini saya jadi tahu, oh
arah kita, visi misi kita itu pengen bangun peradaban ke ranah desa, pendampingan gitu ya, pendidikan dan segala macamnya, pemberdayaan. Akhirnya saya berpikir kira-kira aktivitas apa yang bisa mendukung ke arah sana gitu kan. Iya. Terus saya juga jadi tahu bisa memilah-milih juga ya. Selektif jadinya. Selektif. Yang dulunya ada tawaran amanah, ya gitu kan. Kalau sekarang tuh Bentar. selaras gak? Iya, selarasnya gitu ya. Ada di bagian mananya. Jadi kita nanti saling mengonfirmasi gitu ya. Oh ini nih ada tawaran aktivitas ini masih sangat berkaitan dengan desa. Oke, ngambil. Ini sebagai nanti kolaborator juga. Jadi ketika ada kegiatan ya kita juga bareng-bareng ya atas nama yayasan itu, atas nama Madani Loka juga gitu. Gitu sih. Iya, seperti itu. Jadi kerasa banget Pak Ini perbedaannya. kayaknya mungkin biar nggak terlalu malam. Oh iya, Tanya nanya satu lagi. Kan iya. kalau saya lihat tadi visi misi keluarganya kan sudah yang ibaratnya bergerak keluar gitu ya ke umat gitu ya dalam konteks desa. Nah, cuman kalau terkait visi misi itu tadi ada pengaruhnya di dalam juga nggak? Maksudnya ketika ketemu anak-anak atau nyusun kegiatan bareng anak-anak, ada yang terpengaruh dari visi misinya juga nggak? Ya, ada. Nanti kita ceritain Pak Lakso. Oh, oke. Silakan. Silakan. Dokumentasi kita. Mungkin ini dulu kali ya. Jadi penerapan HE kita di keluarga kita seperti apa nih? Ya. Ini. Ya kan setiap keluarga unik ya. Nah kalau kami itu menerapkan HE-nya ya pastinya disesuaikan juga sama perkembangan anak gitu ya. Dan tadi juga salah satu yang ditanyakan Pak Rasul itu nanti nyambung gitu ya. Kira-kira bagian mana nih yang kita sesuaikan dengan visi misi keluarga gitu ya. Yang pertama itu yang menumbuhkan fitrah keimanan pada anak. Ini kan jadi PR kami ya, karena memang anak-anak kami masih di bawah 6 tahun. Ya kami berusaha untuk mengenalkan secara perlahan dengan bercerita, terus ke alam gitu ya, terus dialog iman ya. Dan kalau saya pribadi, karena anak-anak tuh kalau tidur nggak bisa tidur tanpa bundanya gitu ya, saat ini belum bisa gitu ya. Jadi kalau sebelum tidur tuh saya harus ngobrol dulu, cerita dulu gitu kan, ya dikaitkan dengan keimanan ini gitu ya. Seperti itu. Atau kalau misalnya kita lagi jalan-jalan ya kita coba singgung-singgung gitu ya. Ya, kalau melatih kemandirian anak ini yang kita lakukan sih ya bertahap ya. Jadi kalau yang awal-awal lebih ke toilet ya. Kemarin tuh toilet, alhamdulillah sih keduanya sudah lulus toilet training. Walaupun kalau yang kecil ini tangannya masih pendek jadi belum bisa cebok kalau BAB. Tapi kalau pipis ya udah ini sendiri ya. Alhamdulillah gitu ya. Cuman memang betul yang tantangan adalah tidur ya. Tidur itu benar-benar nggak bisa kalau nggak sama bundanya. Dan ini jadi tantangan banget. Terus apalagi pakaian bertahap ya, bertahap. Dua-duanya insya Allah sudah mulai oke gitu ya untuk kemandirian itu. Terus kalau fitrah seksualitas. Selanjutnya, nah ini PR kami nih Pak Lakso, ayah bunda sekalian gitu ya, tentang merawat fitrah seksualitas anak gitu ya, karena kan anak-anak kami masih kecil-kecil yang memang jarak usianya juga dempetan gitu ya. 1 tahun 3 bulan bedanya. Jadi misahkan anak laki-laki dan perempuan untuk menutup auratnya gitu ya supaya nggak saling lihat, itu PR banget sebenarnya buat kami gitu ya. Terus ya kami juga berusaha untuk saling mendekatkan ya, kayak misalnya anak perempuan saya coba banyak interaksi sama tetehnya di sela waktu, jadi kayak ada couple time gitu ya. Ayahnya juga kayaknya kalau urusan anak laki-laki tuh saya udah nyerah duluan karena Kak If ini fisik, energinya luar biasa. Jadi kalau saya nangani itu udah langsung kalah duluan gitu. Makanya udah diserahkan ke ayahnya gitu ya. Itu yang berusaha kami konsistenkan supaya anak-anak juga paham gitu ya batasannya, mana yang memang tetehnya boleh sama ayahnya gitu ya, sampai sejauh mana gitu ya. Adanya juga AA-nya sejauh mana gitu ya berinteraksi sama saya gitu. Ya. Nah, menggali keunikan anak. Jadi yang kita sudah coba lakukan sebenarnya lebih ke mengenalkan ya berbagai macam profesi, dari yang profesi di tempat mainan sampai ke yang di lapangan ya. Ini tadi berkaitan dengan yang Pak Lakso tanyakan juga, apa hubungannya atau keterlibatan anak-anak juga ketika di visi misi keluarga ya. Jadi kita beberapa kali ajak ada ini ya, ada pengabdian masyarakat Tridharma. Dan biasanya sih kalau kemarin pas COVID-nya belum cukup ini, saya ajak tuh, memang sengaja saya ajak istri, anak-anak ikut, karena memang pemberdayaan pasti di desa ya.
Nah, jadi studi kasusnya pasti di desa, dan yang namanya desa kita sambil mengenalkan tentang sawahnya, ada potensi air terjunnya, ada sungainya, gitu ya. Ya itu juga kita masih observasi terus-menerus mana sih yang membuat anak-anak berbinar gitu ya. Eh, Sejauh ini sih kayak jalan-jalan di pematang sawah itu seneng tuh anak-anak gitu ya. Terus deket sawah gitu ya. Ya dari sawah juga. Terus juga kayak profesi ya dokter, terus polisi, ya pemadam, itu kita sering juga sih berkunjung ke sana sambil dikenalkan ya ketika misalkan lagi berada di lokasi tersebut gitu. So, komunikasi produktif. Nah, selanjutnya kalau komunikasi produktif ini sebenarnya antara pengalaman dan tantangan ya. Karena ini sempat saya singgung di beberapa forum juga, kalau saya dan suami itu ekstrim. Karakternya ekstrim. Saya tuh komennya nomor 1, suami beliefnya nomor 1 gitu. Jadi ketika awal nikah dulu tuh talent mapping langsung, wah kok bisa gini gitu ya, gimana siasatinya, bahkan sempat mikir wah jangan-jangan kita fitrah yang tertukar gitu ya. Tapi ya enggak juga ya, ketika kami belajar oh enggak juga, maksudnya saya juga memahami kalau sekomen-komennya saya di luar, ketika di rumah saya belajar untuk merendahkan suara, saya belajar untuk mendengarkan suami gitu ya, saya belajar untuk mempercayakan keputusan ke suami gitu. Nah itu butuh komunikasi produktif yang cukup baik gitu ya. Dan saya juga harus tahu oh tipe-tipe suami teh misalnya nggak bisa nih dikode-kodein gitu ya. Nah ini yang awal nikah kan biasanya ibu-ibu ya baper kan kodenya nggak nyampe ke suami gitu ya. Nah itu tantangan saya sebenarnya, tantangan terbesar saya di awal pernikahan ya. Karena saya sulit mengemukakan perasaan ke orang lain. Saya juga orangnya nggak enakan, nggak romantis. Jadi kalau saya dari dulu tuh susah gitu kalau minta ke orang tua pun susah gitu ya, kadang sampai nangis gitu ya, baru orang tua nanya gitu. Jadi mikir-mikir oh Kifa jangan-jangan turun ke saya lagi. Ya, jadi itu tantangan besar buat saya gitu ya, komunikasi produktif. Tapi saya juga belajar gitu ya, ketika menikah saya belajar ketemu home education, ketemu IP, ketemu forum-forum lainnya gitu ya, itu saya belajar gimana berkomunikasi dengan pasangan, bagaimana berkomunikasi dengan anak gitu ya. Karena kan ternyata anak itu komunikasi sama anak tuh butuh skill gitu ya. Yang saya pikir oh ya udah tinggal ngomong aja gitu ya. Ternyata memang butuh skill, butuh ritme, butuh sabar gitu ya. Itu yang kami terapkan gitu ya. Iya, emang komunikasi produktif itu masih jadi tantangan ya untuk kami, terutama nih anak-anak, bagaimana menyampaikan dengan apa ya istilahnya jelas gitu ya, paling tidak kita paham lah, walaupun ada bahasa kodenya kita udah pahami gitu ya. Ini jadi tantangan banget ya. Nah selanjutnya Kang Tete, Bapak Ibu, membangun bonding. Jadi memang bonding ini penting banget ya, dan inilah alasan kenapa visi-visi keluarga juga perlu kita terapkan, perlu kita sepakati gitu ya. Karena di sini bukan hanya kita bermain ya, memang banyak sih bermain ya. Anak-anak tuh pokoknya mindsetnya kalau ketemu ayah tuh main gitu. Kalau bunda jalan-jalan, cerita jalan-jalan. Jadi kayaknya udah terbangun ya mindset ya anak-anak, dan semoga aja bonding ini tetap kita terus-menerus jalani, dan memang nanti secara bertahap tentunya ada masanya ya. Jenis bondingnya tuh nggak sama terus gitu ya. Ada beberapa memang tuntutan visi misi keluarga juga adanya family project ya. Nah, family project ini juga wahana kita untuk bisa membangun bonding. Jadi intinya bonding kan adalah bermain bersama, ada peran masing-masing gitu ya, sehingga ada komunikasi di antara masing-masing. Nah ini yang memang jadi tantangan. Iya. Next. Ya kalau buat kami sih, kalau saya pribadi sih bukan tuntutan, berarti tantangan ya. Iya. Kalau tuntutan itu kayaknya terpaksa gitu. Tapi justru ini kami berusaha untuk ya sama-sama sadar gitu ya, kalau kami tuh butuh untuk bonding ini. Iya, kita butuh ya, mungkin bukan tuntutannya. Kita yang butuh, betul. Terus selanjutnya membangun sibling harmoni di rumah. Nah ini sebenarnya tantangan ya buat para bunda, para ayah bunda yang punya anak dempetan gitu ya, usia dempetan, pasti ada gesekannya. Nah ini sebenarnya banyak yang nanya juga, gimana sih gitu ya biar anak-anak tuh tetap harmonis gitu ya, walaupun berantem mah pasti ya, kalau kata Bang Aat, Ustaz Aat gitu ya, kalau anak saudara nggak berantem itu ya bukan di rumah gitu ya. Jadi emang keluarga itu seperti itu gitu ya. Tapi kalau di kami itu ya seberantem-berantemnya tetap kita tularkan benih kasih sayang gitu ya. Jadi mempersiapkan sebelum adiknya lahir, coba dipahamkan, coba dikasih quality time berdua masing-masing gitu ya. Apakah sama tetehnya, sama adiknya gitu ya. Terus sering diajak ngobrol aja bareng gitu ya. Dan alhamdulillah ngambek-ngambeknya mereka, semarahan-marahannya mereka tuh nggak mau dipisahkan gitu ya. Alhamdulillah itu yang jadi rasa syukur kami gitu ya.
Ya, punya anak-anak yang dempetan ini. ya sebenarnya sempat juga sih kayak kita tuh kayak ngancem gitu ya, bukan ngancem ya. Bukan ngancem apa Ya, ya? maksudnya evaluasi juga untuk kita. Kadang ya Istilahnya kadang tuh keceplosan ya gitu ya. Ini kalau dipisahin misalkan mau nggak gitu. itu kalau berantem terus ini deh satunya di kakek gitu ya, di Garut. Ya nggak mau, akhirnya nggak jadi gitu ya. Kadang seneng aja bercandain ya. Iya. Kalau mbahnya ke Bandung tuh, ayo dibawa satu gitu kan. Sampai nangis satunya lagi gitu. Ya gitu. Nah ini beberapa aktivitas kami yang sudah kami pernah lakukan ya. Jadi memang banyaknya kita dekatkan aktivitasnya di alam, dari mulai waktu itu pernah ke Green Canyon, dan itu kali pertama istilahnya nyemplung bener-bener jauh gitu ya, di ditemani oleh pendamping di sana waktu itu, terus juga main pasir, dan ini sebenarnya kita arahkan memang aktivitas-aktivitasnya yang berkaitan dengan pedesaan. Nah ini kenapa tadi visi misi keluarga kita lebih ke pedesaan ya. Jadi mereka ditanamkan rasa cinta gitu ya terhadap sumber daya alam yang tentunya mayoritas itu adanya di pedesaan ya. Kalau di kota kan macetnya terus luar biasa ya, limbah-limbahnya dan sebagainya. Nah ini terus juga kami challenge juga waktu itu kita pergi ke ini ya, ke negeri tetangga, dan memang awalnya sih hanya ini ya, ingin merasakan naik pesawat. Tetehnya. Jadi kan tetehnya tuh jiwa penasarannya tuh tinggi banget nih. Setiap baca buku tuh, Bunda pesawat tuh kayak gimana? Bunda teteh pengen naik pesawat gitu ya. Saat itu tuh kami terpantik, wah kayaknya kita perlu ada nih family project ini. Gimana caranya kita ngajak mereka buat ya keluar gitu ya, keluar melihat kondisi di luar Indonesia yang mungkin jauh berbeda gitu ya sama kondisi kita di Indonesia saat ini. Ya memang ajang silaturahim juga sih waktu itu ya. Kebetulan. Ini yang ini salah satu pengabdian pada masyarakat waktu itu, kami ajak juga di Subang, dekat Ciater sebenarnya ya. Ya jadi ada potensi luar biasa yang ingin dikembangkan. Betulan tim pemberdayaan masyarakat ya, pengabdian masyarakat, kita buatkan master plan untuk spot objek wisata yang ada di sana. Itu. Ya kalau ini pengajian ini ya, yang di masjid yang pada suka ya kalau masalah ya. Ini itu juga sebenarnya project dari mahasiswanya ya. Jadi kader remajanya dia ingin gimana sih caranya memahamkan parenting ke orang tua gitu kan. Jadi kami berusaha masuk ke sana membantu teman-teman remaja juga menghidupkan edukasi di sana gitu ya di masyarakat. Ini sebenarnya masih banyak nih dokumentasi, cuman kita nggak sempat masukin. Intinya ini kegiatan yang kami lakukan berdua di yayasan ya. Ya di sini Yayasan Rekadaya, di mana kalau saya sendiri mendalami di pusat agripreneur. Insya Allah sih mohon doanya juga, sedang ada lahan yang kami akan coba kembangkan di daerah dekat ke arah Gunung Puntang. Barangkali kalau yang rumahnya dekat boleh banget nanti kita bisa bersilaturahim. Di sana ingin kita jadikan semacam agro eduwisata. Jadi gimana desa itu terangkat karena adanya lahan yang akan kita kembangkan ya insya Allah di bidang ekonomi ataupun nanti pemberdayaan. Nah ini juga salah satu pintu masuk kami ya. Jadi ketika kita udah dikenal di desa, insya Allah nanti kita merembet gitu ya. Jadi nanti ke PKK-nya, Karang Tarunanya gitu ya. Sehingga ketika mereka kuliah ya atau sekolah, dia diharapkan nggak usah pergi ke kota lah gitu ya untuk nyari kerja. Cukup di desa, insya Allah kita akan coba optimalkan ya dengan potensi yang ada. Nah ini karena sebagai informasi gitu ya, bahwa masalah yang ada di kota pun ujung-ujungnya dari desa banyaknya. 50% dari penelitian yang ada itu bilang sumbernya dari desa. Kenapa? Ya banyak orang yang pergi ke kota mengadu nasib. Yang namanya mengadu nasib jelas ya. Ya jelas 50-50 gitu ya. Kalau dapat kerja oke, itu pun gajinya berapa gitu kan. Kalau gajinya kecil juga tetap aja di selam-selam area. Tapi kalau misalkan nggak kerja, misalkan nggak dapat kerja, bisa lebih fatal ya, kriminalitas yang terjadi di situ. Jadi gelandangan, pengamen dan sebagainya. Ini yang memang kita coba antisipasi bahwa mereka ini masyarakat desa, kita tuh jangan sampai anak-anak produktif, anak-anak yang dari desa malah semua ke kota, isinya tinggal orang-orang sepuh semua gitu di desa. Nah itu yang menjadi landasan kami ya untuk menancapkan visi-visi kami.
Nah, ini kegiatan bonding yang kita lakukan. Ini ada salah satu buku kesukaannya Tete Kiva nih tentang komik 99 pesan Nabi gitu ya. Ya namanya komik ya. Jadi bahasa Kecil-kecil. lucu aja kalau Kiva baca itu ya. Jadi kan ada urutannya, terus juga bahasa Ekspresinya gitu. ekspresinya sambil ditunjukkan gitu. Nah, itu sih yang seneng gitu kalau kita lihat. Nah, terus ini kreasi-kreasi ya biasa ya, mainan-mainan Playdate tadi gitu. playdate di berbagai tempat gitu. Nah, ini salah satu kita mengenalkan tadi tuh minat bakat ya, profesi apa aja yang memang bisa digeluti. Nah, ini kita beberapa ajak di tempat-tempat wisata yang berbasis pedesaan ya banyaknya ya. Gitu. Nah, ini kalau di tempat mainannya ini ya, yang polisi ABRI ini ada dokter gitu ya. Oh, ini Bunda jelasin mau? Kalau ini mas sebenarnya kegiatan yang emang ada di rumah gitu ya. Kebetulan kami lagi senang bercocok tanam sama ternak lele ya di rumah. Jadi ya kami melibatkan mereka juga gitu kayak seminggu sekali atau 2 minggu sekali ayo kita ngasih pupuk gitu kan atau nyiram tanaman atau ngapain gitu itu kegiatan rutin atau panen lele ya yang mereka senang banget kalau lihat lele gede-gede gitu ya gemes Kalau gitu. suruh nyiram ya gini nih, jadi basah semua. ya ya senang banget sih misalnya ternyata bangun bonding itu nggak harus dari hal yang sulit gitu ya kalau tadi lihat harus ke luar negeri gitu nggak harus gitu ya ternyata banyak kok aktivitas di rumah yang itu juga bikin anak-anak senang asal memang kita juga orang tuanya terlibat ya itu poinnya ya Dan gitu. kita ya sambil ngobrol ya, jadi main tuh jangan sampai kayak fokus masing-masing, tapi emang ada komunikasi yang dilakukan. Nah, mungkin terakhir nih ya tentang beberapa tantangan yang ya istilahnya kami rasakan sendiri ya. Dan mungkin juga kami masih berproses ya penanganannya. Iya, jadi ini mah sharing-sharing aja, Akang Teteh, Bapak Ibu semua. Dari Bunda dulu deh, yang rebutan mainan Iya, ini kalau ini gimana? mah udah biasa ya, Bapak Ibu, ayah bunda sekalian. Anak dua, saudaraan, anak kecil-kecil rebutan mainan tuh udah biasa gitu. Nah ini kami Masalah juga keluarga sedunia sama kayak gitu. sama ya tantangannya. Karena punya anak kecil itu biasanya kalau lebih dari satu pasti gitu ya ada rebutannya. Nah ini sebenarnya kalau kami sih ya ayah bunda juga paham mungkin ya kita mengenalkan tentang kepemilikan, tentang siapa yang punyanya dan segala macamnya. Tapi tantangan di kami lagi sama bunda apa main itu sebentar ya pun kakak manggil adik ke kakak dulu. ya kalau tantangan dari kami sendiri sebenarnya anak kedua ya kan tadi sempat diceritakan ya bagaimana karakter anak kedua yang to the point dan kekeh gitu ya jadi walaupun sudah paham dia tahu ini punya tetehnya tapi kalau dia mau dia pasti ngotot gitu ya atau bahkan tadi itu baru kejadian ya jadi habis beli minuman diminum duluan gitu ya sama bundanya lupa nggak nawarin dia duluan terus dia pengen ulangi harus tertutup mau beli lagi enggak harus yang itu gitu kan nah ini yang jadi PR kami gitu ya caranya gitu ya seperti Ya, itu rebutan mainan itu sebenarnya dulu pernah kita bikin stiker. iya Stiker gambar Kiva sama Kaif gitu ya. Cuman memang udah dikasih stiker pun masih sama gitu. Ketika emang adanya aku pengen ini, walaupun gambarnya Tete Kiva, tetap aja gitu. Nah ini kejadian yang rebutan duduk di depan kalau naik motor nih. Kalau kita kan memang kalau kemana-mana naik motor ya, jadi biasanya adiknya di depan gitu ya, tetenya di belakang biasanya. Tapi pas pulangnya biasanya tukeran gitu. Kakaknya yang di depan, adiknya di belakang. Nah, terkadang tuh kalau KF lagi apa ya, kekeh gitu ya. Berangkat di depan, pulangnya juga pengen di depan. Terus gimana ininya? Apa istilahnya tetenya kan kekeh juga, dia pengen di depan gitu. Yaudah deh waktu itu tunda dulu ini gitu ya tunda dulu berangkatnya bukan belum itu ini dulu sweet dulu nah ketika kami bilang sweet dulu adanya yang bilang kalau sweet aku yang menang jadi pengennya tuh menang dan selalu yang terpilih gitu ya yang dia inginin gitu. Nah ini sampai ya kita akhirnya yaudah deh kalau gitu kita nggak jadi berangkat gitu ya bareng-bareng ya walaupun sebenarnya apa ya kita evaluasi juga karena jadi ada mengancam gitu jatuhnya ya ini yang kami masih cari polanya. Kemarin sih ya beberapa kali akhirnya tetenya yang yaudah deh aku aja yang di belakang gitu. Nah ini yang sebenarnya kami juga PR ya kami nggak Punya mau kekhawatiran ya khawatir juga kami nggak mau kalau gini terus nanti
malah ego tetehnya yang tergerus gitu ya. Ini kami sempat khawatir gitu. Jadi ayah bunda kalau ada ide boleh banget ya sharingnya. Jadi kalau kami tuh akhirnya ngobrol dari hati ke hati, teteh nggak apa-apa beneran. Terus diapresiasi gitu ya, makasih ya teteh ya udah mau ngizinin adik di depan misalnya kayak gitu. Itu yang baru bisa kami lakukan ya. Iya, sejauh ini seperti itu. Terus nangis karena permintaan tidak dipenuhi, bunda Nah, ini. ini mah ya tadi sempat disinggung juga ya. Ini memang tantangan banget dan kami juga masih belajar. Sejauh ini sih kalau itu terjadi dan kami nggak bisa memenuhinya gitu ya, kayak tadi ulangi gitu kan. Ya, Kuenya udah dimakan tetehnya, ulangi. Gimana caranya ulangi? Masa dikeluarin gitu kan? Akhirnya ya udah, oh lagi pengen nangis gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, sok nangis dulu gitu ya. Walaupun kadang kan kalau di rumah orang tua itu kenapa gitu kan? Ya biasa lah ya, omongan orang kan kadang yang bikin kita jadi was-was gitu ya, terganggu atau apa gitu ya. Kayaknya berapa kali kita ya. Ini kan kayak pas nangis ada yang tetangga yang PM ya. Ibu nggak apa-apa gitu. Kalau kami sih sebenarnya anak nangis ya udah gitu. Kalau memang itu waktunya dia nangis gitu kan. Nanti kalau sudah tenang yuk kita ngobrol, yuk kita cerita, yuk kita pahamkan gitu kan. Itu kalau di kami gitu ya. Tapi kan orang lain belum tentu tahu ya bunda ya. Pasti banyak yang punya tantangan kayak gini nih. Aduh nggak enak, tetangga keganggu apalagi kalau malam-malam ya. Kemarin itu tadi pagi, tadi siang unik juga ya, nangis gitu ya. Terus ya udah dibiarin. Paling berapa menit kemudian kita waktu itu tinggal sholat, langsung ujuk-ujuk main lagi gitu. Jadi kayak seolah nggak ada gitu. Nah, Kamu butuh ruang aja sih ya buat melampiasin emosi. Ya, yang kekhawatiran kami itu kalau misalkan setiap nangis dipenuhi gitu ya, ya jadi senjata aja gitu ya. Dikit-dikit nangis biar terpenuhi. Nah, ini yang kami coba antisipasi gitu ya. Biar dia juga secara logis ya, secara rasional bisa mikir gitu. Nah, selanjutnya mengontrol penggunaan gadget. Nah, ini luar biasa nih di era sekarang ya, apalagi kalau misalkan ayah bundanya lagi sama-sama punya kegiatan, ini luar biasa nih. Nagih nih. Nagih gitu ya. Bahkan ya kita waktu itu sempat kita harus keluar bareng ya, berdua, kita tinggal berdua anak di rumah. Ya udah dikasih tablet gitu ya akhirnya ya, alternatif. Tapi ya kita udah antisipasi, udah setting semuanya aman lah insyaallah dari iklan, dari yang aneh-aneh gitu ya. Memang kita ngasihnya tuh biasanya game-game edukasi ya. Iya. Kayak misalnya campur warna. Nah, yang menarik ini adalah negosiasinya. Jadi waktu awal-awal itu alhamdulillah ya. Jadi kayak komitmennya oke, main HP di waktu ya. Dia sendiri yang ngasih waktu gitu ya. Ngasih waktu berapa? 5 menit. Terkadang ini juga nego gitu ya. Oh, jangan 5 menit gitu ya. Berapa? 3 menit. 3 menit. Ya udah 3 menit kan. Negonya lebih cepat ya. Tapi si tetenya kalau tetenya udah ngerti gitu ya. Biasanya ini maksudnya 5 menit, oh nggak mau pengennya 10 misalkan gitu ya. Jadi ada, dan kami sendiri tidak membatasi maksudnya harus 5 menit, harus 10 menit, tapi yang paling penting adalah membangun komitmen bersama gitu. Ketika alarmnya berbunyi, dia itu langsung gitu loh ngasih HP-nya. Ini ayah, ini bunda udah selesai. Tanpa ditagih. Jadi kita diam, alarm bunyi, dia langsung ngasih. Itu bagi kami luar biasa bagus gitu ya. Nah, walaupun beberapa memang kejadian kita minta di alarm dong, nggak mau gitu. Ada juga saatnya seperti itu jadi tantangannya untuk kita. Terus next, membandingkan perkembangan anak ini PR banget ya bunda ya, karena kan setiap anak itu beda ya, setiap anak tuh unik ya. Secara teori kami paham gitu ya, dan ayah bunda pun mungkin paham gitu ya, setiap anak tuh unik, tapi memang tantangannya luar biasa. Dan buat saya seorang ibu gitu ya yang memperhatikan anak secara detail, tumbuh kembang anak dan segala macamnya, ini PR banget buat saya, karena tetehnya itu luar biasa banget, pesat sekali gitu ya, cepet sekali, di atas rata-rata lah ya dibanding anak-anak lainnya. Sedangkan ketika adiknya, wah saya langsung deg-degan nih. Aduh, Teh Rara gimana ini, Kak belum bisa bicara gitu kan, usia 1 tahun gitu. Kayaknya sering gitu ya nanya kayak gitu. Suruh belajar, yang lucu ini apa? Doa. Jadi kalau doa sebelum tidur kan istilahnya ya, kalau tetehnya bisa gitu membantu. Kalau Kaif doa sebelum tidur, diam aja. Tetehnya doa, dia bilang amin. Jadi memang kami ternyata ketika punya anak 2 tuh saya belajar, ternyata setiap anak tuh punya gaya belajar masing-masing. Kalau tetehnya itu butuh disupport, difasilitasi, dia semangat belajar, kasih gitu kan, jadi cepet. Kalau adiknya
saya nggak bisa maksa nih. Saya sejauh ini ya jujur untuk Kaif ini saya masih cari polanya gimana caranya mendampingi Kaif menumbuhkan fitrah belajarnya gitu. Ya. Itu masih PR ya untuk kami ya. Belajar ikro aja tuh pengennya selalu halaman itu. Iya, jadi kami nggak bisa maksa. Bahkan dulu waktu kecil tuh sempet gini Pak Lakson nih. Jadi Kaif ini warna apa? Warna merah. Merah. Hijau Kaif? Enggak, maunya merah. Dan itu kami jadi ya Allah gimana ya gitu. Itu sih yang masih jadi PR buat kami gitu ya. Jadi selalu merasa benar, dan ketika kita salahkan langsung lari kemana, nangis gitu ya. Itu yang apa ya, jadi tantangan ya. Terus selanjutnya susah mandi pagi. Wah, ini mas sebenarnya kayaknya hampir setiap anak ya, hampir setiap anak-anak. Gak cuma gitu. anak, orang tuanya juga bisa jadi. Jadi bukan masalah sebenarnya ya, Bapak Ibu Akang Teteh, kalau misalkan emang dia nggak mau mandi pagi ya, istilahnya ya belum sadar aja ya, maksudnya apa sih pentingnya mandi pagi dan sebagainya. Yang penting ya kalau misalkan pipis atau BAB mah sebisa mungkin ini ya di awal ketika emang ingin ya harus ditunaikan. Tapi kalau mandi saya kira nggak harus ya. Susah mengungkapkan perasaan atau keinginan. Nah ini jadi tantangan juga nih, terutama Teteh Kifa ya, karena bahasa kode yang harus kita bareng-bareng pahami gitu ya. Iya. Jadi kalau saya pribadi sih nganggapnya ini memang fasenya ya, prosesnya gitu ya. Anak-anak memang sedang berproses, sedang butuh pendampingan. Nah ini juga ya kami sih berusaha pelan-pelan aja ya, pelan-pelan. Cuman memang tantangan banget buat kami karena mendefinisikan keinginan anak itu sulit ya. Yeah. Mendefinisikannya itu sulit. Kadang gitu, apa teh mau ini gitu kan. Itu jadi suatu hal yang kami berusaha pahamkan terus-menerus gitu ya. Dan alhamdulillah memang sedikit demi sedikit mulai berbicara. Kita juga sering nanya, Teteh gimana perasaannya hari ini? Teteh apa sih yang bikin Teteh nggak suka kalau di rumah? Teteh apa sih yang bikin Teteh kesel sama Bunda gitu kan? Yang bikin Teteh bahagia tuh ngapain aja? Nah itu hal-hal diskusi seperti ini yang menurut saya tuh dapat banget gitu ya. Saya tahu ketika ada satu titik tuh ya, saya nanya, Teteh tuh paling kesel tuh kesel ke Bunda tuh karena apa? Karena kalau Bundanya lagi tulis-tulis terus, kerja terus gitu kan, kerja terus itu langsung saya oh iya saya terlalu banyak interaksi sama gadget nih gitu ya. Saya banyak di WA ada segala macamnya gitu ya. Saat itu saya mulai ini alarm, udah saya simpan handphone selama 1 atau 2 hari gitu ya. Atau misalnya beberapa jam polanya itu saya ya 2 jam sekali baru buka gitu, baru ngecek. Jadi nggak selalu pegang handphone. Saya ada masa seperti itu karena saya paham ini yang bikin anak saya kesel sama saya nggak mau gitu ya. Ini terusan jadi bikin dia terganggu gitu. Nah ini yang kita komunikasikan. Dan mungkin akan Teteh Bapak Ibu semua masih banyak ya tentunya yang kami belum sempat catat dan bahas juga. Nah itu barangkali Bapak Ibu akan Teteh punya cerita yang serupa atau yang mau ngasih saran-saran solusi boleh banget. Kita masih terbuka dengan berbagai macam upaya effort yang bisa kita lakukan agar tumbuh kembang anak juga bisa sesuai dengan fitrahnya ya. Itu mungkin sebagai prolog. Wah, ini ternyata ya. Panjang juga ya Pak Lakso ya. Semoga bisa ada manfaat yang bisa diambil gitu ya dari apa yang kita sharingkan. Turnuhun mungkin itu sementara Pak Lakso. Oke, Masya Allah, ini luar biasa nih cerita dari Madani Loka ya. Mulai dari awal tadi sampai nemu momen membangun misi visi keluarga. Terus tadi sempat juga sharing tentang tantangan-tantangan HE yang ya sebenarnya kayaknya itu dihadapi sama kebanyakan keluarga juga gitu. Jadi tenang aja. Banyak yang senasib ya. Gak usah khawatir. Oke, ini silakan kalau ayah bunda ada yang mau bertanya langsung aja ya. Nah, tadi itu saya mau nanya. Oh ini apa tadi yang masalah rebutan duduk di depan naik motor. Nah, kalau ini sharing aja sih ya. Sama di saya juga ada kayak gitu. Sampai akhirnya itu yang sekarang sih relatif sudah terkendali setelah bisa paham tentang kesepakatan. Jadi kan kalau kakaknya sih udah paham lah kesepakatan tuh kayak gimana, artinya ketika
sudah kesepakatan ya berarti harus dilakukan. Kalau misalkan udah dilakukan berarti memang akan ada konsekuensinya. Nah, kalau memang tantangannya kalau di kami itu dulu ya adiknya yang memang ya belum paham. Nah, tapi setelah anak-anak itu paham tentang membuat kesepakatan di rumah dalam dalam aktivitas sehari-hari itu ya itu relatif bisa jadi alat kontrol. Nah, itu umur berapa tahun waktu itu Pak Lakso? mungkin ya contoh yang sekarang-sekarang ya, kalau dulu juga masih rebutan. Cuman kalau sekarang-sekarang tuh kan Fatih sekarang 8, Mariam 4. Agak beda jauh sih ya. Agak beda setahun juga. Cuman kalau sekarang udah tahu, jadi misalkan kayak kita buat kesepakatan kalau yang pas berangkat yang duduk depan siapa, yang duduk belakang siapa, ntar pas pulangnya gimana kayak gitu. Jadi mungkin ini tips juga buat ayah bunda semua, kalau bagaimana sebisa mungkin kita mendidik anak tentang arti kesepakatan, karena itu sangat membantu tools buat orang tua. Ya, betul. Buat saya Kita rasa. sempat mencantumkan ini juga Pak Lakso tentang menerapkan ini bertanggung jawab. Cuman memang untuk atau ya untuk level untuk 3 tahun setengah nih adiknya nampaknya masih belum ya. Walaupun kita masih pelajari juga nih kira-kira apa sih yang membuat KF itu apa ya legowo ya istilahnya gitu, atau misalkan dia ketika melakukan suatu tuh oke saya paham konsekuensinya. Karena kalau ya tadi ya, ini saya berusaha ngerem nih, aduh nggak bisa disamain Kifa sama Kak gitu ya. Kalau Kifa tuh umur punya adik tuh umur 1 tahun ya, 1 tahun 1 bulan ya, 1 tahun 3 bulan lah ya, 1 tahun 1 bulan punya adik tuh dia tuh ya paham gitu ya. Bunda harus mendahulukan adik karena adik belum bisa ngapa-ngapain, dia paham gitu. Tapi kalau untuk KF ini, ini memang masih kayak umur 3 tahun setengah ini tuh masih kayak belum paham mana yang harus diprioritaskan gitu ya, belum paham mana yang harus diikhlaskan gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa sih gitu ya. Kalau kami pribadi sih ini mungkin ladang sabarnya kami gitu ya untuk belajar memahami karakternya dan membimbing. Oh ya, apakah emang anak laki-laki itu rata-rata seperti itu atau gimana? Mungkin dari Akang Teteh, Bapak Ibu bisa cerita-cerita nih. Lebih gimana? Lebih susah ini di egonya kuat sih ya. Egonya kuat dan kita emang perlu merawatnya ya Pak Lakso ya. Kalau yang saya lihat sih kalau di keluarga kami dua-duanya kalau memang di fase tadi ya di bawah 7 itu egonya memang masih sama-sama kuat. Cuman memang bentuknya tadi ya, kalau sama kalau di kami Mariam tuh yang perempuan lebih kode sama. Terus kalau yang cowok si Fatinya itu juga relatif bisa menyampaikan, meskipun awalnya kode-kode. Nah, jadi memang krusial menurut kami menjelaskan ke anak tentang cara komunikasi. Nah, jadi kayak kan biasa yang paling sering mungkin ini juga bagi para orang tua terganggu tanda kutip ya. Artinya kalau misalkan anak-anak itu ada maunya tapi menyampaikannya sambil menangis. Nah, itu udah paling PR banget dah. Ini ngomong apa terus gitu. mau ditegesin juga malah makin nangis. Ya memang harus sabar sih. Gitu. Dan ya tadi memang yang kita sering kali lupa ketika apalagi kalau misalnya udah punya ada kakak ada adik gitu ya, kita kadang suka nggak fair ke kakaknya tuh, anggap kan ada adik kamu harus ngalah, tapi ya kakaknya emang usia berapa itu belum. Nah itu benar-benar. Ini saya pernah diingetin juga nih Pak Lakson nih sama Kang Izman nih dulu ya. Saya pernah tanya di forumnya ya, Kang gimana nih ya caranya ngatasin kalau misalnya anak tuh pada nggak mau ngalah semuanya gitu ya, dan mengurangi ekspektasi kita gitu ya ke kakaknya. Karena kan kadang tuh kita mikirnya, wah kakaknya tuh cepet banget belajarnya, paham gitu ya. Kadang tuh kita kayak seolah-olah tuh harus mengerti ya kamu ya. Iya gitu. Kadang tuh nggak sengaja tuh mikirnya tuh, wah teteh udah dewasa gitu, teteh udah ini dewasa gitu. Kadang ini dia masih anak kecil gitu ya. Walaupun memang ya cenderung lebih paham gitu ya, tapi ya dia masih anak kecil gitu ya. Ada masanya dia manja, ada masanya dia sedih, nangis gitu ya. Ya apa sih gitu. Itu sih. Oke, terus tadi saya tertarik ngeliat yang tadi project Ramadan ya, yang wow Masya Allah itu
day by day ya, udah ada rencana kegiatannya, luar biasa sekali. Rencana. Waktu ngebahasnya anak-anak ikutan diajakin membahas juga nggak? Ditanya juga nggak? Jadi lebih banyak sih mengkonfirmasi ya. Iya. Jadi kayak mau ngajinya gimana gitu ya. Kita tawarin. Kita nanya gini biasanya, Teteh Ramadan ini mau belajar apa gitu kan? Oh mau belajar apa? Baca gitu kan. Dia cerita sendiri, oh mau baca. Oke, mau baca. Yuk mau baca buku apa aja sehari mau berapa? Awalnya kan dia bilangnya banyak. Ya kebanyakan satu aja ya tiap hari ya. Tapi tiap hari gitu. Iya. Terus proyek kita tuh ada yang ini aktivitas ba'da subuh ya. Oh iya. Jadi kita Ramadan kemarin itu komitmen Tidak nggak tidur habis subuh gitu ya. Nah ini godaannya bundanya nih. Jadi saya pernah ada satu sesi malamnya tuh begadang, baru terlelap itu sekitar jam 2 gitu, jam setengah 3 kan harus bangun nyiapin sahur gitu kan. Kadang pada subuh tuh ngantuk, tetehnya ngingetin, Bunda kita kan nggak akan tidur habis subuh ya gitu kan. Ayo kita keluar Bunda gitu ya. Nah itu sampai waktu itu bangun tenda juga ya di iya, luar. subuh-subuh. Itu ya alhamdulillahnya gitu ya, kami dapat baru pindah kontrakan ya gitu ya. Baru pindah kontrakan di mana tempat yang kami saat ini tuh ada lapangannya gitu, ada halamannya luas. Kalau dulu kan nggak ada ya. Jadi ini momen kami, oh iya, mungkin momen kami di Ramadan kemarin itu mengawali gitu ya, mengawali aktivitas pagi, anak-anak juga belajar tentang siang dan malam gitu. Itu momen yang luar biasa banget sih menurut kami di proyek Ramadan kemarin sih, Pak. Oke, mantap. Terus ini Teh, kan kalau tadi anak-anak diajak ke desa ya, sering kalinya, entah itu mengenalkan tentang alamnya, terus ya apapun lah ya aktivitas di desa gitu. Kalau sekarang lihatnya, so far anak-anak apa ya, mulai muncul ini interest juga ke desa juga, atau suka nagih-nagih kapan ke desa lagi gitu. Ini sih nggak spesifik tentang desanya Pak Lakso, tapi lebih ke dia ya istilahnya pengen jalan-jalan keluar lebih sering gitu. Maksudnya jadi bukan ke tempat-tempat yang ramai gitu ya. Itu kayak misalkan ada foto nih kita di pantai. Itu aku mau ke situ. Juk-juk aja gitu. Sekarang jadi bahan diskusi juga, emang ngapain di sana Teh mau ngapain? Sukanya apa, gitu, emang kenapa suka? Ya kita gali aja sih sebenarnya. Itu. Jadi kalau spesifik tentang desanya sih belum ya, karena usia juga masih belum 5 tahun gitu ya. Nanti kalau udah mulai mungkin 6 atau 7 udah mulai berpikir, udah bisa ada peran ya, itu insya Allah kita akan bertahap sih. Dan satu lagi sih kalau dari saya pribadi sih nguatin motoriknya dulu ya Pak ya. Jadi kalau ke desa kan kita harus belusukan gitu kan, ketemu sama orang-orang yang mungkin baru buat mereka gitu. Jadi membiasakan aja kayak nanti Teteh jalan ya, kita hiking ya gitu ya, nggak digendong ya. Jadi mereka terbiasa gitu ya, kayak kemarin proyek yang di Subang ya, Tetehnya tuh dia lagi puasa itu lagi puasa, kita jalan ke pematang sawah gitu ya, dan jauh banget jalannya sampai ke air terjun. Iya, sampai ke air terjun, terus ditawarin, Teteh mau buka nggak, haus nggak? Enggak, aku kan masih puasa gitu kan. Itu kan kami tuh terenyuh gitu ya, kami nggak memaksakan gitu ya anak untuk puasa di usia segitu, tapi dia semangat gitu ya, dia semangat, dan ya memang fisiknya juga alhamdulillah ya cukup kuat. Kemarin tuh batal berapa ya? 5 atau 6 gitu. Ini percobaan pertama Pak. Kita nggak maksa. Kita nggak maksa dia, tapi ya kalau dia udah ngerasa nggak kuat ya kita sebenarnya tawarin ya untuk buka gitu. Cuman ya alhamdulillah gitu ya, dengan pembiasaan ternyata anak pun seneng gitu ya. Iya. Sip. Mantap. Oke, ini dari yang hadir ada yang mau ditanyakan, boleh. Ada Bunda Nung, Bunda Rahmi, Bunda Milina. Nggak harus bertanya Pak Lakso, mungkin bisa, kalau mau sharing-sharing juga boleh. Boleh, pasti itu juga. Pengalaman mendidik anaknya gimana membersamai adik-adiknya. Ini ada Teh Isti juga nih, ini panutan juga nih. Iya nih, Teh Isti nih. Teh Isti masih standby, Teh Isti? Lagi. Oke, terus kalau ini kan berarti yang Teh Kiva itu tadi usia udah 2017 ya? Berarti mau 5 ya berarti ya? Ya, insya Allah. Mau 5. Oke. Ada
proyek khusus sama Tekiva atau program tertentu barangkali? Sebenarnya kalau kami tuh mempersiapkan untuk sekolah ya. Jadi Oh iya ya benar. Ada ini sih Pak Lakso, ada ya hasil observasi kita ya. Jadi di awal-awal Kiva itu ketika ditanya pengennya sekolahnya sama Bunda aja gitu ya. Hanya saja memang hampir berapa ya, mungkin 1 tahun terakhir barangkali ya, atau setengah ya, setengah tahun 6 bulan terakhir ada indikasi dia itu kayak kurang semangat ketika kita ajari gitu ya oleh kita ya. Yuk kita sekolah-sekolahan dulu kan senang banget ya. Iya. Nah, jadi emang tipenya juga tipe sosial ya sebenarnya. Ketemu orang tuh pengennya dia yang ngajarin gitu ya, ngasih sini yuk gitu ya. Dia tuh senang banget gitu ya. Nah, itu yang akhirnya menuntut kita, mendorong kita agar udah deh coba deh nanti di sekolah. Nah, kita juga pilih-pilih. Kita tawarin juga ya sebenarnya. Jadi teteh mau gimana gitu. Sempat ada kejadian dia bilang, Bunda, kakak kok sekolah, aku kok nggak sekolah gitu kan. Aku pengen sekolah juga gitu kan. Nah itu yang bikin kita pertimbangin, kira-kira gimana ya, apakah kita mau sekolahin anak atau gimana, terus sekolah mana yang cocok gitu ya. Karena kalau saya lihat, ya kalau kami sih memang udah sepakat ya untuk yang di formal di negeri itu kayaknya nggak dulu gitu ya, tipe-tipe anak kami tuh kayaknya butuh ini. Atau misalnya dulu pernah nyoba juga di Montessori ya. Montessori, aduh ini kayaknya nggak kuat gitu anak kami. Kalau Montessori kan benar-benar tertata gitu ya, teknisnya itu rapi, terstruktur gitu ya. Kalau anak kami tuh tipikal yang kinestetiknya kuat, bebas gitu ya, bereksplorasi gitu. Makanya kami coba cari sekolah mana sih yang sesuai gitu ya. Sempat kepikiran Kutab, sekolah alam sama ini ya Hayat gitu ya. Nah akhirnya pilihan kami di Hayat karena memang ya Teh Srinya sama-sama pegiat. Ya fitrah gitu ya. Kita sudah sama-sama tahu dan saya pikir oh iya aktivitasnya juga mendukung sama kebutuhan anak-anak kami gitu. Oke. Oh ya ini ada pertanyaan dari Bunda Rahmi. Salam kenal Akang dan Teteh, maaf mau tanya, kalau dalam menerapkan home education, apakah harus membuat kurikulum personal anak? Adakah cara atau urutannya? Terima kasih. Nah, gimana Teh? Udah dulu. Iya, sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat perlu nggak sih bikin kurikulum dan segala macam, gimana sih kurikulum ini? Nah ini kan buat ayah bunda kadang mikir tuh, aduh mau berhayat tuh kayaknya ribet gitu ya, harus bikin kurikulum kayak sekolahan gitu ya. Nah ini yang harus diluruskan kembali gitu ya. Kalau home education ini nggak sama seperti homeschooling gitu ya. Kita nggak mindahin sekolah ke rumah, tapi kita memang membangun pendidikan berbasis rumah gitu ya. Pendidikan berbasis rumah tuh kayak gimana ya? Nggak harus kurikulum yang saklek, tapi kita punya targetan gitu ya. Kita punya rutinitas yang di dalamnya itu ada value-value yang kita tularkan ke anak-anak gitu ya. Kalau itu yang kami definisikan ya, yang kami pahami gitu ya. Jadi kalau kami sendiri di rumah itu nggak saklek bikin kurikulum aktivitas anak, tapi kita punya targetan. Misalnya, oh Teteh Kiva usia 5 tahun ini dia lagi semangat apa? Oh semangatnya baca, oh semangatnya ini. Ya udah kita fasilitasi gitu ya, kita ajak dia mengenal huruf, ajak dia membaca, rutin bercerita gitu. Itu jadi salah satu project kami gitu ya. Atau misalnya nih KF nih beda nih, jadi setiap anak tuh memang butuh kurikulum personal, tapi bentuk kurikulumnya ini yang disesuaikan sama masing-masing anak dan keluarga gitu ya. Nah kalau ya masing-masing anak dilihat aja keunikannya apa, kebutuhannya apa, dan value keluarga kita apa gitu. Itu sih Bunda ya, jadi nggak harus selalu detail, tapi cukup kita bikin turunannya aja. Jadi tentukan value keluarga, pahami keunikan, observasi keunikan anaknya seperti apa gitu ya. Kemudian cari kebutuhannya, misalnya oh butuh stimulus perkembangan, jadi perkembangannya harus dikuatkan bagian apa di masing-masing anak gitu ya. Atau misalnya butuh tadi interaksi sosial gitu kan. Berarti kita bikin proyek-proyek sosial supaya anak juga berinteraksi sama orang lain. Gitu. Ya, yang simpel-simpel aja sih bertahap ya. Dan kalau nggak salah untuk yang perkembangan anak itu ada juga di peraturan Menteri Kesehatan tuh ya, kalau nggak salah tabelnya kan ya. Jadi apa aja sih yang idealnya tercapai di usia sekian tahun gitu ya. Itu mungkin Bapak Ibu Akang Teteh bisa merujuk ke situ, walaupun nanti metodenya pasti dibebasin ya, disesuaikan masing-masing, seunik mungkin. Saya ingat pas Kiva itu sebenarnya usia Kiva belum sampai baca ya idealnya, tapi emang dia itu sering main game ya, gamenya gagarudaan. Bukan main apa? Ya main harian gitu ya. Jadi, ABCD lama kelamaan dia ada beberapa kata yang mulai familiar, terus dia bisa eja ya, sampai sekarang alhamdulillah udah bisa baca relatif lancar ya. Jadi
ketika kita bawa ke Gramet pun di buku ya, lama banget di situ, pokoknya bacain banyak buku gitu ya di sana gitu. Tapi itu nggak berlaku buat Kaif ya? Nggak berlaku buat Kaif. Kalau Kaif mah pas lihatnya baru juga megang satu buku, ada warna-warna, ada robot, ada Spiderman dan sebagainya, habis itu udah ganti yang lain. Ya nggak apa-apa sih, jadi disesuaikan aja. Oke, Bunda Rahmi, mana nih, cukup menjawab nggak? Oh, ini ada tambahan. Observasi keunikan dan kebutuhan value keluarga, project-project, target, dan rutinitas ya. Oh, iya. Oke, saya mau menambahkan nih dari pertanyaannya Bunda Rahmi ya. Mungkin salah satu hal yang mungkin dirasakan mau menerapkan home education kok sulit. Itu ketika mungkin kita tadi agak bias dengan homeschooling. Terus yang kedua, kalau menurut saya mungkin salah satunya adalah ketika belum memahami framework pendidikan berbasis fitrahnya. Dalam arti kan itu ada fase-fasenya ya. Nah, seringkali kalau tadi ketika kita nggak tahu, belum paham, anak usia 5 tahun kayaknya harus udah bisa baca nih. Nah, atau kita ngebandingin sama anak tetangga gitu kan. Jadi kita merasa, waduh kurangnya banyak gitu, atau ngerasa PR-nya banyak terus jadi stres. Atau Padahal kalau orang ya Pak ya biasanya. Mertua mertua gitu. Iya, itu. Nah, terus karena kita nggak punya ibaratnya belum paham tahapan perkembangan anak seperti apa, jadi ketika ada pendapat A, B, C, D, E, kita jadi goyah nih. Jadi goyah terus, wah iya kayaknya kurang nih, PR-nya banyak segala macam. Itu deh. Jadi perlu seperti itu. Oh ya, Kang, saya punya pertanyaan nih, Kang. Kan saya kalau ngelihat dari apa tadi ya, CV ya, Kang Talani sama Teh Kiran itu kan dua-duanya aktivis lah. Aktivis ibaratnya masing-masing kalau misalkan ya karena aktivis jadi tahu lah kesibukan kalau udah di komunitas tuh kayak gimana, kesibukan di tadi kan macam-macam ya. Cuman kalau kayak Teh Kiran sama Kang Talani ini pernah ada fase mengalami kesulitan komunikasi antar pasangan nggak sih? Kan biasanya kalau di keluarga-keluarga yang lain tuh biasanya kan, wah ini beda banget nih latar belakangnya atau aktivitasnya sehingga komunikasi sulit nih. Nah, cuman kalau kayak dari tadi kayak ada Maima yang langsung cepat nemu. Ini kan di depan layar Pak. Ya kalau komunikasi pasangan ya memang jadi masih kita terus-menerus perbaiki ya. Nah, beberapa sih ada aja kayak ada kesan misalkan, aduh kok kayak terlalu fokus sendiri gitu ya, anak-anak dianggurin tuh pernah gitu ya. Bahkan hari ini pun kayak gitu tuh tadi. Ada kegiatan yang lain terus akhirnya anak-anak ya saya juga ada kegiatan, istri ada kegiatan, tapi karena istri kalau sekali kegiatan tuh fokus gitu ya, akhirnya anak-anak ya udah ngaribut gangguin ayahnya. Ya itu juga memang komunikasinya harus pelan-pelan, dan ya kami sih masih belajar ya Pak Lakso ya. Cara kita kan biasanya ada apa sih istilahnya, pillow talk gitu istilahnya. Nah itu pillow talk itu kita nggak sering-sering amat ya, cuman ketika ada masalah, ada tantangan, ada muncul apa ya antara saya sama istri ya, biasanya kita nggak sungkan buat menyampaikan sih. Iya, gitu. Itu poinnya sebenarnya ya. Jadi kalau ada apa-apa komunikasikan ya, gitu. Walaupun komunikasinya ya gitu, biasa sambil nangis-nangis, kok kamu nggak ngerti saya sih, saya nggak ngerti kamu dan sebagainya gitu ya. Itu kan hal yang wajar kayaknya ya. Wajar ya. Tapi selama kita istilahnya pertama ya secara keimanan ya bareng-bareng gitu, kita punya tujuan yang sama, insya Allah selalu akan ada metode, ada cara-cara yang Allah akan berikan yang tepat gitu ya buat kita gitu. Itu sih yang saya rasakan ya. Ya, kalau saya pribadi ya sama gitu ya. Yang namanya perempuan kan baperan ya. Aduh ini suami dimintain tolong kok nggak sih gitu kan. Aduh ini jadwal udah di tag nih di kalender, lah lupa malah janjian sama orang lain gitu kan. Itu kan hal-hal yang buat istri nih ya, para ayah, ada ayah nggak ya, ayah Lakso nih. Buat istri tuh kayak
deg gitu, aduh saya tuh butuh bantuan nih, butuh support system nih tanggal segini, udah janjian, malah Janjian ada ya. agenda yang lain yang memang nggak bisa ditinggalin. Wah ya udah, akhirnya dengan berat hati saya harus mengalah gitu kan. Iya, Ya udah nggak apa-apa gitu. Itu kan kadang bikin gejolak ya. Itu saya tuh sering pemicu ya. mengkomunikasikan ini gitu ya ke suami. Kalau suami tuh tipe kan tadi ya beliefnya kuat banget gitu. Jadi kalau ada tawaran tuh, oh ini kayaknya ada hikmah nih, ambil gitu ya. Kadang kan yang ngelihat istrinya, ini kayaknya si bapak teh ya setiap hari tuh kayaknya tidurnya di tempat kerja gitu ya. Jadi kayak, wah kayaknya ini udah mulai nggak sehat nih komunikasinya. Kadang saya yang mulai mantik gitu, yuk ngobrol yuk. Atau misalnya kadang Hmm. ujuk-ujuk curhat sampai ya tadi ya. Kalau saya tuh tipikalnya memang emosional banget ya. Jadi kalau misalnya curhat yang bawaannya itu perasaan tuh kadang sampai nangis gitu ya, sampai nangis. Tapi karena suami sudah paham, ya tahu gitu ya, nggak, ih nangis kenapa? Oh kok kayaknya saya salah banget gitu. Itu awal-awal juga Iya, sempet ya ada rasa kayak gitu. Tapi semakin ini semakin paham, oh punten ya Bunda teh nggak marah sebenarnya, cuman nggak bisa gitu ya iya, kalau komunikasi terkait perasaan itu nggak sampai nangis gitu ya. iya. Tapi Dulu semakin awal-awal belajar tuh dipahami. ini pas hamil pertama ya Kiva, istilahnya dia itu, oh iya ya, Kiran Kiran tuh ngerasa pengen komunikasi tapi kayaknya apa ya, ada Susah gitu. barrier susah, akhirnya nangis di toilet itu. Saya deketin di toilet, wah bener nangis itu ya. Dan disitulah memang saya gali gitu kan, kenapa gitu. Ya, ya pengen nangis aja dan nggak mau nangisnya di depan suami kata dia tuh gitu ya, kata gitu. Jaim-jaim. Ya, nggak mau terlihat lemah atau gimana nggak tahu ya. Tapi yang jelas sekarang-sekarang sih udah mulai ya. Kalaupun nangis kayak gitu lagi ya nggak lama lah. Kalau dulu lama gitu nangis sampai Dan nggak mau kedengeran diganggu ya. nggak mau diganggu ngomong sendiri di toilet lah pokoknya aneh-aneh lah. Untung sedikit-sedikit dengerin ya. Jadi greget gitu ya mungkin ya. Iya. Jadi ya gitulah, itu setiap pasangan sih saya yakin ada fasenya gitu ya, ada polanya sendiri. Mungkin kami kayak gini polanya gitu Iya. ya. Kami perlu ada tantangan dulu, kita baru komunikasinya tuh lebih serius ya Hmm. biasanya. Tapi kalau nggak ada tantangan, kita ngobrol ya setiap hari ngobrol sebenarnya. Setiap makan kita selalu Iya. makan bareng ya. Iya. Bahkan sampai anak dua pun kita makan masih sepiring berempat ya. Sepiring berempat. Jadi itu menurut saya sih suatu hal yang bikin bonding juga ya Iya. di keluarga kita gitu, di keluarga kami. Itu kebiasaan kami ngobrol kayak gitu. Tapi kalau buat saya pribadi ketika ada hal yang sudah jadi tekanan yang lumayan berat gitu ya, oh saya udah nggak sanggup lagi nih, suami itu udah sibuk banget dan saya keteteran banget megang anak gitu kan. Iya. Kadang ada fase gitu ya. Itu ya butuh waktu gitu Iya. ya buat Dan berjalan. perlu diingat yang 20.000 kata itu yang ini ya buat perempuan. Jadi kalau saya tipenya ya kalau ngelihat perempuan curhat itu kan jatuhnya ya istri-istri curhat ya, apa solusi yang bisa diberikan gitu ya. Jadi makin banyak dicurhatin, jadi makin pusing solusinya. Sedangkan istri itu terkadang ya kemarin-kemarin bilang kan, terkadang saya tuh nggak butuh solusi kok gitu ya, hanya butuh didengerin, Jadi diperhatikan, kukukin. butuh jadi itu aja cukup gitu ya. Itu juga mungkin Akang Tete, Akang ya, Akang bapak-bapak di sini kalau ada yang gabung itu terkadang ya istri ketika menggebu-gebu ya sebenarnya nggak harus butuh solusi gitu ya. Tapi yang butuh didengerin ya, ditemani, dikasih semangat juga kayaknya cukup lah sambil Cukup bertahap. diginiin, iya yang sabar ya, makasih ya gitu. Itu tuh kayak buat perempuan tuh kayak, wah Masya Allah gitu ya, diapresiasi gitu Aku ya tidak kita. sendiri ya. Ya perjuangan. Kemarin aku beliin martabak ya gitu. Apalagi kalau gitu ya Pak ya. Yuk Bunda jalan-jalan besok. Aduh, itu Masya Allah Udah banget. paruh masalah hilang. Masalahnya pindah ke bapaknya. Nah ini tantangan saya aktivis tuh gitu Pak. Kadang kalau saya ada masalah tuh curhat itu ke bapak-bapak gitu. Kadang bapak tuh, aduh ini lagi banyak kerjaan ya udahlah sok dengerin aja gitu. Jadi ya biarin aja saya ngomong sendiri gitu. Emang butuh Iya. ini aja sih ya, butuh Iya. ruang. Terkadang ya itu Ya. harus ternyata oh ya gitu-gitu aja cukup lah soalnya. Gak usah bilang terus gimana? Oh iya tuh dulu pernah tuh saya bilang. Jadi saya tuh berusaha ceritanya memancing sebenarnya akar masalahnya gimana gitu ya. Ya. Jadi istri itu cerita oh gini-gini. Malah jadi kesel tuh istri gara-gara Terus apa? terus apa sih kan cuma ngobrol aja. Ya maksudnya ngobrol ke saya tuh saya berharap apa gitu ngasih solusi kah gitu. Kalau ngasih solusi saya harus tahu akar masalahnya di mana gitu kan. Itu lucu sih kocak. Aduh, Kayaknya setahun yang lalu kayaknya kayak gitu. tapi sekarang
Iya. Iya. Ini kalau pas yang sesi Fasdar kemarin tuh yang sempat dibahas Teh Sofi, kadang para istri atau ibu-ibu itu suka overthinking dengan pikirannya sendiri. Jadi ya tadi lah, ya butuh butuh dikeluarkan apa yang dipikirkan. Iya. Ya, ya udah, itu udah melegakan. Jadi memang obat, bukan obat ya, tools yang memang sangat diperlukan pasangan tuh ya ngobrol. Iya, iya. Dan emang kuncinya kesepakatan sih Pak ya. Maksudnya tadi ya, jadi kita udah saling tahu gitu ya. Kalau aku lagi ada masalah, kalau aku lagi nangis tuh pengennya digimanain gitu kan. Oh iya iya. Itu Iya. tuh harus paham gitu pasangan tuh. Jadi nggak aku lagi nangis udah ditanggapin pertanyaan itu kan, jadi kan kitanya atau misalnya, aduh bunda lagi nangis udah jauhin dulu gitu kan biar tenang dulu. Ya nggak bisa gitu gitu ya. Jadi harus tahu dulu gitu ya. Kalau aku kan tipikalnya misalnya kalau aku nangis tuh butuh dipupukin, butuh diajak ngobrol gitu. Itu kayaknya oh aku diperhatiin nih gitu ya. Aku dapat sandaran ya. Hmm. Kalau bapak-bapak kan beda ya. Kalau ada masalah biasanya pengennya sendiri ya. Ya. Pengen nyepi gitu ya. Kadang kan perempuan tuh ini kenapa sih? Aduh, aku salah apa gitu ya? Ih kok aku didiemin gitu ya. Kadang ada rasa kayak gitu. Nah ini pentingnya komunikasi gitu ya. Kalau kita lagi sedih harus diapain, kalau kita lagi marah harus kayak Jadi kalau gimana gitu. marah-marah itu kan kayak ada kesan, ah ya udahlah, kayaknya memang ada waktunya istri sendiri gitu kan. Jadi sewaktu itu mikirnya ya, ini yaudah saya misalkan menyendiri juga lah gitu kan. Ternyata itu nggak jadi solusi itu ya. Mungkin ya tipenya beda-beda ya. Ada yang kayak gitu mungkin ya. Tapi yang kalau istri kebetulan ya kalau ada lagi marah atau apa ya, ya harus dipepuk, harus dipeluk gitu ya. Ajak Itu sih ngobrol ya. ajak ngobrol. Lupa aja. Itu biasanya udah reda lagi gitu. Ya. Beda-beda ya barangkali masing-masing. Iya, dan emang unik ya, maksudnya pasangan unik gitu ya. Jadi apa yang kami ceritakan belum tentu nih ayah Iya, bunda sesuai sama cocok ya keluarganya dengan gitu. keluarga masing-masing. Tinggal saja lah. Masya Allah. Ini kalau ngobrol dengan sesama keluarga itu apa ya? Jadi refleksi buat keluarga sendiri juga gitu. Oh iya iya ini ada yang kurang nih. Oke. Terima kasih banget Ada nih. yang nanya nih Pak nih, Ada lagi? Teh Yuli. Oh ada Teh. Kan Iya keluarga. Teh Yuli. Teh Yuli standby Teh Yuli. Itu apa respon keluarga kakek nenek, om tantenya, anak-anak gimana teh ketika teteh dan Kang Tarlani nerapin HE dan FBE? Ya. Oh iya itu. Kebetulan kalau kami ini kan sejak nikah langsung ke pisah gitu ya, pisah ke Bandung, jadi nggak sama mertua, nggak sama orang tua saya juga gitu ya, sehingga memang kita minimalisir ya. Paling nggak tahu mungkin pas kehamilan Kiva dan Kaif kan kebetulan lahirannya di Garut ya, pas mungkin usia hamil 7 bulan. Nah, itu mungkin ya Kiran yang bisa cerita banyak ya. Apa aja sih yang ditemukan gitu ya, tantangan-tantangannya. Ini sebenarnya kan banyak curhatan juga ya para bunda yang tinggal sama orang tua atau mertua gitu ya, gimana sih gitu ya ngejelasinnya, kita mau nerapin HE tapi kan mertua orang tua kita belum tentu paham gitu ya, kan pola asuh orang tua beda ya sama kita ya, kadang tuh ada yang keras, ada yang aduh nangis kasih aja lah gitu ya, ngapain dibiarin nangis lama-lama gitu kasih kan. permen kaki. Nah ini juga kadang Mengenalkan tuh permen kaki. ya kami tuh nggak ngasih anak-anak permen sejak sampai usia 4 tahun, Iya. KF 3 tahun itu kami nggak ngasih permen gitu ya, nggak kenal mereka sama yang namanya permen gitu ya. Ketika ke kampungnya, kadang isengnya bapak saya tuh nggak boleh sama bunda, bundanya nggak lihat, udah beli aja gitu. Kadang kami tuh, aduh. Nah itu memang tantangan ya Teh Yuli ya. Cuman kalau dari kami sendiri sih, ya coba dikomunikasikan baik-baik gitu ya. Kadang tuh kami pelahan, jadi kami tanya dulu nih, dulu gimana sih pola asuh ke kami saat apa ya, saat kecil kayak gimana, kita apresiasi, terus kita ceritakan, oh ya kita tuh lagi belajar loh tentang FBE gitu kan, gini, oh ternyata anak tuh nggak boleh selalu dipenuhi gitu ya, jangan nangis-nangis dikasih gitu, itu nanti malah jadi ketagihan gitu. Itu kita sampaikan dengan bahasa yang sharing aja tapi nggak menggurui gitu ya Teh Yuli ya, Bunda Yuli ya. Jadi kita berusaha untuk kita nggak menggurui orang tua, tapi juga kita berusaha untuk sharing ilmu yang kita dapat dari luar gitu. Nah, dan kita juga ceritain nih pengalaman kita dalam menerapkan HE ini. Misalnya kan tadi ya tentang kesepakatan gitu ya, nggak makan permen gitu-gitu. Kita kasih tahu konsekuensinya apa.
Teteh kalau terlalu banyak makan permen nanti giginya sakit gitu ya. Jadi baiknya sih ya dikurangi, atau misalnya kalau memang sekarang udah kenal permen ya maksimal Gosok, 1 gosok gigi gosok gitu ya. gigi ya. Ya seperti itu. Dan kebetulan ketika kami menjelaskan itu kepada tetehnya, malamnya itu dia sakit gigi gitu. Karena jarang makan permen, dikasih permen banyak gitu ya, malamnya sakit gigi. Ya kita paham kan, oh sakit ya, tadi kebanyakan makan permen ya. Lain kali dikurangi ya makan permennya gitu ya, sikat gigi ini. Dan kita ceritakan ke orang tua gitu ya, Pak, si teteh sakit gigi. Nah ini nih yang kami teh khawatirnya teh ketika dikasih permen tuh anak jadi seperti ini gitu kan. Jadi harapan kami ya mohon dimaklumi gitu. Kadang seperti itu. Dan hal lainnya itu nih Teh Yuli, kebetulan saya kan senang sharing ya tentang FB, tentang HE ini. Adik saya itu usianya nggak beda jauh, jadi memang dia lagi usia 20-an ya, 20 tahunan, mahasiswi gitu ya. Yang mana ketika saya publish flyer, dia adalah peserta pertama yang daftar biasanya. Jadi saking semangatnya gitu ya, dia daftar gitu ya, ikut setiap saya sharing walaupun materinya sama gitu ya, dia ikutan daftar. Dan dia tuh kayak jadi agen saya untuk memperantarai, memahamkan HE ke orang tua. Jadi ketika saya sharing, dia ikut zoomnya, dia panggil mama tuh, mama teteh lagi ngisi gitu ya, ayo sini dengerin gitu. Nah itu kalau buat saya itu terbantu banget nih Teh. Jadi secara tidak langsung suami orang tua melihat gitu ya, oh ternyata anak saya tuh sharing tentang parenting, oh dia cerita tentang pengalamannya gitu kan. Soalnya kan udah istilahnya kandungnya udah banyak mengarungi pendidikan anak gitu ya, termasuk ini kan anak pertama nih. Pola pendidikannya kan beda banget ya dulu. Ya keras ya mungkin pak zamannya ya, saya kira saya juga sama dididik keras juga sama orang tua gitu. Terus kayak bandingin anak tuh udah Betul, biasa. bandingin anak udah biasa. Nah itu juga menjadi tantangan dikit demi sedikit. Harapannya sih kita bisa memahamkan ya ke orang tua gitu dengan cara-cara yang bijak, cara-cara yang tidak menggurui. Dan butuh proses ini ya, maksudnya kami nikah udah 6 tahun ya 6 tahun, mau 6 tahun. Dan itu tuh di tahun-tahun awal tuh masih dianggapnya tuh saya tuh masih anak kecil gitu ya, nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi pola asuh anak tuh, ini bahwa lagi bapak teh kayak gitu gitu ya, bawa tuh kayak gitu, dan kalian bagus kok, rajin sholat kok gitu kan. Jadi selalu membandingkan pola asuh mereka dengan pola asuh kita. Yang kita lakukan ya dengarkan dulu aja ya, diterima dulu, oh gitu, oh gitu ya. Jadi kita berusaha untuk, oh ternyata orang tua kita tuh berusaha ngasih yang terbaik buat kita gitu ya. Nah nanti kita baru masuk ke sudut pandang, tapi kalau terlalu dikerasin itu kasihan loh, nanti anaknya jadi terluka gitu ya. Saya juga dulu tuh sering keingetan kalau misalnya dipukul sama bapak tuh jadi terngiang-ngiang, jadi gak berhenti-berhenti nangisnya gitu kan. Jadi tuh kita refleksikan pola asuh yang pernah kita alami, dan kita coba evaluasi, kayaknya coba ini deh, coba pelan-pelan gitu ya penerapannya, nggak harus dengan kekerasan tapi kita pahamkan misalnya kayak gitu. Mantap nih. Ya itu masalah tantangan yang sering dihadapi banyak keluarga ketika belum dapat kesepahaman ya dengan keluarga besar. Nah itu di tips-tipsnya bisa dipakai nih ya yang Bunda. Tapi jelas memang butuh proses, butuh waktu lah memahamkan itu. Ya betul. Sepakat. Oke, ini silakan jika masih ada yang mau sharing atau bertanya boleh. Dan ini jam, udah 9:30 ya. Udah 9:30 nih. 9:30 ya. Oke, Kang Talani, Teh Kiran, ini karena waktunya juga sudah jam 9:30 lebih. Sebelum diakhiri, ada pesan-pesan apa yang mau disampaikan ke semua keluarga yang menyaksikan? Karena nanti juga ada recordingnya ya. Ya, Bunda dulu deh. Iya, kalau dari saya sih ya kita harus ini ya bunda-bunda ya, ayah bunda sekalian, bahwa setiap anak itu unik, kita harus memahami gitu ya perasaan anak kita, terus keunikan anak kita. Jadi nggak langsung menghakimi, nggak membandingkan anak satu dengan anak yang lainnya, itu yang pertama. Terus yang kedua ya manfaatkan waktu selagi anak kita masih bersama kita gitu ya. Jadi ketika anak-anak masih kecil itu justru momen yang luar biasa banget, yang mungkin nggak
nggak tergantikan gitu ya, baik bagi kita gitu ya, yang mungkin nanti akan kehilangan anak kita ketika anak kita sering masuk sekolah gitu ya, jarang di rumah. Nah itu mungkin momen-momen ini adalah momen-momen yang terkenang gitu ya. Begitu pula anak kita gitu ya. Mungkin momen kebersamaan ayah bundanya di waktu kecil itu bisa jadi amal jariah buat kita gitu ya, Ya. dengan doa-doa yang terlantun gitu ya buat orang tuanya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah yakinlah bahwa kita itu adalah orang tua versi terbaik gitu ya untuk anak-anak kita. Kadang kan saya juga pernah mengalami minder gitu ya. Aduh, saya kayaknya nggak sanggup nih gitu ya punya anak lagi gitu ya usia dempetan. Kadang ada rasa seperti itu, tapi ya la haula wala quwata illa billah gitu ya. Ada bidan yang bilang tuh, "Bu, kalau misalnya Allah sudah mengamanahi ibu sebuah amanah anak, berarti Allah yakin ibu mampu," gitu ya. Betul. Kalau ibu ngerasa nggak mampu, ya minta aja ke Allah, insya Allah dimampukan gitu. Itu kata-kata yang buat saya tuh inspiring banget Ya. gitu ya. Saat-saat saya down, denial gitu ya, nggak percaya punya anak lagi gitu ya, anak belum 1 tahun gitu ya. Itu menguatkan banget buat saya, dan saya yakin setiap peran apapun yang Allah titipkan kepada kita gitu ya, pada orang tuanya, ya itu peran yang terbaik, dan kitalah orang terbaik yang bisa mampu itu. Ya. Mungkin tentunya dalam penerapan itu pasti akan menemui kendala-kendala Bapak Ibu Akang Teteh semua, dan kendala itu ya istilahnya ada saatnya Allah itu ngasih memang khas ke kita dan mungkin orang lain tidak akan merasakan gitu loh. Jadi ada sebuah kesulitan, sebuah kendala yang itu Allah spesifik mengasihnya kepada kita. Nah, tentunya setiap keluarga punya masing-masing karakteristiknya, cara mensikapinya. Keywordnya adalah komunikasi. Jadi terus perbaiki komunikasi antara pasangan ya, karena keduanya kan yang memang nanti membantu mengarahkan tentang pendidikan anak, dan tentunya komunikasi antara kita dengan anak kita jangan sampai kita terlalu banyak mendominasi yang akhirnya fitrah anak itu tidak tumbuh ya, keunikan-keunikan dari masing-masing itu tidak bisa termunculkan gitu ya. Itu yang barangkali menjadi antisipasi kita agar kita bisa mengoptimalkan fitrah best education ini gitu ya, pendidikan anak-anak kita. Yakinlah bahwa Allah udah menginstal sebuah keunikan di dalam masing-masing anak kita. Ya, tugas kita adalah membersamai, menumbuh kembangkan mereka gitu ya, agar sesuai dengan tumbuh fitrahnya. Itu barangkali Pak Lakso dari kami. Masya Allah, terima kasih banyak keluarga Madani Loka, Kang Terlani, Teh Kiran. Ini banyak hikmah yang bisa diambil, banyak inspirasi juga, pesan-pesannya sangat mendalam buat kami. Ya semoga ini ayah bunda semua dimanapun berada juga semakin menguatkan semangat sebagai orang tua ya. Jadi orang tua itu memang susah, sulit, berat, tapi insya Allah ada ganjaran yang lebih besar nanti gitu ya, yang menanti kita. Ya semoga jadi penguat pasangan juga diskusi malam ini, dan ketika kembali ke anak pun juga lebih antusias menjalankan peran sebagai orang tua. Baik, kalau gitu kita akhiri diskusi malam ini, acara Sapa Fasdar edisi ketiga. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih keluarga Madani Loka, Kang Terlani, Teh Kiran. Kapan-kapan kita offline lagi ya. Kopdar kita. Baik, Akang Teteh semua. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.